Lama setelah Qinlai melarikan diri, Matthew akhirnya pulih dari rasa sakit yang membakar yang ditimbulkan oleh jejak api. Dua tetua Heaven Goal tiba-tiba muncul dari celah di ruang angkasa sambil membawa Buto yang putus asa bersama mereka. Wajah Buto pucat, dan pupil matanya tidak lagi bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia tampak seperti akan mengerut dan mati kapan saja. Apakah kamu membunuhnya? Tanya Buto. Tidak, dia melarikan diri dariku, kata Matthew dengan sedih. Garis keturunannya telah mencapai peringkat 6, jadi ketika garis keturunannya dihasut, jejak api di tubuhku menyulap api yang bahkan lebih mematikan. Buto menatapnya dengan kecewa sebelum berkata, garis keturunanku terkikis oleh sinar surgawi darah surgawi, dan akan sangat sulit bagiku untuk pulih. Anda adalah kultivator terkuat di Heaven Goal Rache setelah saya, jadi jika Anda tidak dapat membunuh anak laki-laki itu dengan garis keturunan God Rache maka Heaven Goal Rache akan segera musnah. Mereka hanya menginginkan nyawanya, Matius bertanya. Mereka berjanji untuk membiarkan kita hidup sebagai kekuatan bawahan mereka jika kita berhasil membunuhnya. Buto mengungkapkan ekspresi keinginan yang besar. Mereka bahkan berjanji kepada kita untuk menaklukkan tanah kekacauan ketika waktunya tepat di masa depan. Mereka hanya ingin Qinlai mati, kan? Matthew bertanya lagi. Itu benar, mereka hanya menginginkan nyawa Qinlai. Faktanya, alasan utama orang barbar timur bekerja sama dengan kita adalah untuk membunuh Qinlai juga. Kata Buto. Saya mengerti. Matthew mengangguk dan mengatupkan giginya. Pertama kali kami kembali ke alam roh, Qinlai pernah memasuki aliran ruang yang kacau dengan jiwanya dari benua prism. Aura jiwanya masih segar seperti kemarin di pikiranku. Jika saya bersedia membayar harga yang kecil, saya masih harus dapat menemukannya di arus ruang yang kacau. Kami secara alami beradaptasi dengan lingkungan ini. Jika Anda tidak dapat membunuhnya di arus ruang yang kacau, peluang Anda hanya akan berkurang jika dia berhasil kembali ke alam roh. Buto merenung sejenak dan memerintahkan para tetua Heaven Goal. Bawa aku kembali dan kembali ke sini untuk bekerja dengan Matthew nanti. Pasukan dunia tengah itu memberitahuku dengan jelas bahwa mereka hanya akan menerima kita jika kita membunuh Qinlai. Tapi kondisimu saat ini sangat mengkhawatirkan, kata salah satu tetua dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, aku baru saja kehilangan kekuatan garis keturunanku. Aku tidak akan mati karena ini. Buto mendengus. Baiklah, aku mengerti. Setelah itu, kedua tetua membawa Buto melalui celah spasial tempat mereka datang sehingga dia bisa beristirahat di tempat rahasia di wilayah orang barbar timur. Setelah itu, mereka berdiri bersama dengan Matthew. Untuk kelangsungan hidup ras kita, saya akan menemukannya dengan cara apapun dan menggunakan kepalanya untuk memenangkan masa depan baru bagi kita. Matthew menyatakan dengan keras. Kemudian, dia mengeksekusi seni rahasia Heaven Goal Rache yang menyebabkan ketujuh lubangnya berdarah. Wajah Matthew berubah sangat jelek dan menakutkan. Namun, indranya juga meningkat puluhan kali dalam sekejap. Aku menemukannya. Kilatan jahat melintas di pupilnya saat Matthew berteriak. Maka, tiga tetua Heaven Goal Rache mulai terbang menuju Qinlai dengan kecepatan luar biasa. Mereka terbang begitu cepat seolah-olah mereka sedang berteleportasi melalui ruang angkasa, dan mereka mengandalkan naluri alami mereka untuk menghindari sebagian besar bahaya yang ada di arus ruang angkasa yang kacau. Di sini, mereka seperti ikan di air. The Demon Ceiling Tombstone terbang melalui aliran ruang yang kacau dan terdistorsi seperti perahu ringan. Qinlai duduk diam di atasnya dengan ekspresi berat di wajahnya. 5 roh kekosongan dan kekacauan juga duduk di sampingnya sambil terlihat seperti lampu yang terang. Di bawah Demon Ceiling Tombstone, 7 cahaya dewa berputar dan berputar seperti ular roh. Mereka tampaknya memeriksa arah penerbangan mereka terus-menerus. Qinlai mempertahankan hubungan jiwa dengan Spirits of Void and Chaos. Dia tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya. Alasan mereka semua muncul adalah untuk melindungi Qinlai dan mencegahnya dibunuh. Pada awalnya, Qinlai mengira mereka terlalu protektif dan tidak percaya dia akan terbunuh dengan mudah di arus ruang yang kacau. Kesan itu bertahan sampai dia bertemu jiwa pertamanya yang hidup. Saat hendak melewati area berkabut, tiba-tiba dia melihat banyak bayangan gelap menggeliat di area itu. Pada saat itu, dia hanya mengira mereka adalah hantu dari arus ruang yang kacau. Ketika dia mendekat, dia segera mendeteksi sejumlah besar energi kehidupan dari mereka. Dia segera menyadari bahwa mereka adalah jiwa dari makhluk yang kuat. Manusia memiliki kemampuan untuk mengirim jiwa mereka ke aliran ruang yang kacau jika mereka dapat menemukan celah spasial dan jika mereka mencapai alam nirvana. Itu sama untuk ras lainnya. Ketika jiwa mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, itu bisa melepaskan diri dari tubuh seseorang dan masuk ke dalam arus ruang yang kacau.
Banyak makhluk memanfaatkan arus lingkungan unik ruang yang kacau untuk meredam jiwa mereka. Salah satu poin dari pelatihan ini adalah untuk memperkuat jiwa mereka agar dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungan dunia yang keras. Itu juga merupakan persiapan untuk perjalanan intergalaksi. Bayangan gelap yang dia lihat di area berkabut bukanlah bayangan. Mereka adalah jiwa dari makhluk yang kuat. Jiwa-jiwa ini tentu saja memiliki tubuh fisik. Mereka baru saja meninggalkan mereka di alam tempat mereka tinggal atau alam roh. Mereka kemungkinan memanfaatkan lingkungan yang unik untuk meredam jiwa mereka. Ketika Qinlai terbang melewati area di dimensi Ling Tombstone, jiwa-jiwa yang setidaknya berada di alam nirvana tiba-tiba menyerangnya seperti hantu buas. Namun, saat mereka hendak mendekati Qinlai, mereka tiba-tiba menyadari bahwa 5 makhluk kecil duduk di sampingnya. 5 roh kekosongan dan kekacauan tampaknya adalah beberapa makhluk paling mematikan di arus ruang yang kacau. Itu karena orang-orang ini telah melarikan diri seperti hidup mereka bergantung padanya begitu mereka melihat 5 roh kekosongan dan kekacauan di sampingnya. Mereka segera menyelinap ke daerah berkabut dan menolak untuk mengungkapkan diri lagi. Pengalaman itu mengajarkan Qinlai untuk waspada terhadap bencana alam dan buatan di arus ruang yang kacau. Spirits of Void and Chaos adalah bentuk kehidupan aneh yang menjadi sangat aktif dalam arus ruang yang kacau. Mereka juga bisa memprediksi segala macam bahaya. Mereka mengajari Qinlai kemana dia bisa pergi, dan kemana dia mungkin menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Setelah mereka keluar, Qinlai tiba-tiba merasa jauh lebih aman. Saat dia terus terbang melalui aliran ruang yang kacau, dia terus berlari ke makhluk kuat yang mengolah jiwa mereka di aliran ruang yang kacau. Sebagian besar makhluk itu sangat tidak ramah dan mencoba menyerangnya. Namun, mereka selalu kabur setelah merasakan kehadiran Spirits of Void and Chaos. Setelah situasi ini berulang untuk sementara waktu, Qinlai cukup santai untuk mengeluarkan beberapa batu roh dan pil pengisian jiwa untuk memulihkan kekuatannya. Dia juga menyerap daging halus dan energi darah di dalam batu nisan penyegelan iblis. Ruang menakutkan yang dipenuhi dengan bahaya tak terbatas ini sekarang hanya menjadi tempat yang terus menghabiskan kekuatannya berkat kehadiran 5 roh kekosongan dan kekacauan. Sementara dia berkultivasi dengan batu dan pil roh, dia terkejut menemukan bahwa pikirannya sebagai praktisi bela diri alam fragmentasi luar biasa tenang dan damai di dunia ini yang bahkan tidak mengandung sedikit pun energi roh dunia. Seolah-olah berkultivasi di arus ruang yang kacau sangat berguna bagi praktisi bela diri alam fragmentasi seperti dia. Penemuan ini membangkitkan semangatnya. Maka dia duduk dengan tenang di atas batu nisan penyegel setan dan membuang semua perubahan eksternal dan tujuan batu nisan penyegel setan dari pikirannya untuk jangka waktu tertentu. Dia bahkan tidak memikirkan bahaya yang selalu ada. Dia berkultivasi dengan tenang dalam keheningan. 5 roh kekosongan dan kekacauan seperti penguasa aliran ruang yang kacau. Dengan mereka di sisinya, dia dengan mudah dapat menghindari setiap tempat berbahaya yang mungkin mengancam hidupnya. Tidak ada jiwa yang berani mendekati mereka juga. Dia benar-benar mampu berkultivasi dalam damai dan tenang di arus ruang yang kacau untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan melupakan semua yang mengganggunya sampai sekarang. Suatu hari, dia terbangun dari kultivasinya oleh riak energi yang kuat. Dia membuka matanya dan melihat pusaran air raksasa di depannya. Itu seperti binatang purba raksasa yang berputar yang mengancam akan melahap segalanya. Ada sinar cahaya yang meledak, badai Sol de Chaying Stone, dan bilah spasial yang tajam dan sedingin es di dalam pusaran air itu. Dia bahkan melihat beberapa sosok meraung dan berjuang sekuat tenaga melawan sesuatu di dalam pusaran air. Sosok-sosok ini adalah fisik dan manusia berdaging dan berdarah seperti dia. The Demon Ceiling Tombstone yang tidak berhenti terbang selama ini melambat untuk berhenti di samping pusaran air itu. 5 roh kekosongan dan kekacauan juga memeriksa pusaran air raksasa dan tampak seperti sedang mengambil sesuatu. Teman muda, selamatkan kami. Tolong selamatkan kami. Pikiran jiwa bergema dari dalam pusaran air. Riak jiwa ini terasa sangat aneh. Kami adalah anggota keluarga Ji dari dunia tengah. Sobat, keluarga Ji akan sangat menghargaimu jika kamu mau menyelamatkan kami. Pria itu mengirimkan pesannya bahkan lebih mendesak ketika dia melihat bahwa Qinlai tidak melakukan apa-apa. Salah satu dari 3 keluarga besar dunia tengah, keluarga Ji, Qinlai merenung. Teman muda, tolong bantu kami dan selamatkan kami kali ini. Orang yang terperangkap di dalam pusaran air terus mengirimkan pikiran jiwanya yang seperti benang. Di dalam pusaran air, beberapa sosok kehilangan energi kehidupan setiap detik. Keluarga Ji. Qinlai menyipitkan matanya dan mempertimbangkan apa yang dia ketahui untuk menentukan hubungan antara keluarga Ji dan keluarga Qin. Keluarga Ji, keluarga Qin, keluarga Ao, dan keluarga Lu adalah 4 keluarga besar di dunia tengah alam roh.
Keluarga Ji adalah keluarga paling kuno dari ras manusia. Untuk waktu yang lama, keluarga Ji adalah kepala dari semua keluarga besar. Mereka perlahan-lahan dilampaui hanya setelah keluarga Qin muncul dari ketiadaan. Sementara keluarga Qin diserang oleh sebagian besar dari 8 pasukan peringkat emas dunia tengah, keluarga Ji dan Istana Skylander adalah satu-satunya kekuatan yang tetap diam dan tetap netral. Mereka tidak mengalahkan mereka ketika mereka jatuh seperti surga ke-9. Itu karena keluarga Ji dan keluarga Qin secara geologis sangat berjauhan satu sama lain di dunia tengah. Itulah sebabnya keluarga Qin dan keluarga Ji tidak saling mengganggu bisnis satu sama lain. Mereka tidak berbagi dendam atau persahabatan satu sama lain. Keluarga Ji tidak memukuli mereka ketika mereka jatuh, tetapi mereka juga tidak mengulurkan tangan untuk membantu. Kedua keluarga hampir tidak pernah berinteraksi satu sama lain di masa lalu. Teman, tolong selamatkan kami. Anggota keluarga Ji yang terperangkap di dalam pusaran air masih belum menyerah untuk mengirimkan teriakan minta tolong dengan pikiran jiwanya. Qin Lai mengerutkan kening di atas batu nisan penyegel iblis dan merenungkan pilihannya sejenak. Akhirnya, dia menjawab, bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Dia memadatkan pikiran jiwa dan mengirimkannya ke pusaran air. Begitu pikiran jiwa memasuki kisaran pusaran air, dia merasa seperti jiwanya disengat lebah beracun saat menghilang seketika. Dia bahkan tidak yakin apakah anggota keluarga Ji yang terperangkap di dalam pusaran air telah menangkap pesannya. Roh kekosongan dan kekacauan, aku bisa merasakan kehadiran mereka di sampingmu. Mereka bisa menyelamatkan kita dari kesulitan kita. Pria itu menjawab dengan tergesa-gesa. Qin Lai terkejut sesaat sebelum dia melihat 5 Spirits of Void and Chaos dan berkomunikasi secara telepati dengan mereka. 5 roh kekosongan dan kekacauan mengangguk sambil membuat suara bayi. Tolong bantu kami, teman. Pria itu terus memohon. Setelah merenungkan dengan hati-hati sejenak, Qin Lai menyuruh roh kekosongan dan kekacauan untuk ikut campur. Dia juga mengabaikan kehendak Demon Sealing Tombstone dan dengan paksa memasukkannya kembali ke dalam cincin spasialnya. 5 roh kekosongan dan kekacauan tiba-tiba terbang menuju pusaran air setelah mendapatkan izinnya. Di matanya, 5 Spirits of Void and Chaos tampak seperti 5 meteor berwarna-warni ketika mereka terbang menuju pusaran air. Saat mereka memasuki jangkauannya, pusaran air yang berputar cepat secara ajaib mulai melambat. Energi ruang yang kacau dan terdistorsi di dalam pusaran air tampak seperti diluruskan oleh beberapa tangan tak terlihat. Berbagai energi mematikan di dalam pusaran air juga mereda secara bertahap. Aliran ruang yang kacau, roh kekosongan dan kekacauan, apakah tempat ini benar-benar lingkungan alami mereka di luar pusaran air? Qin Lai terkejut dan terkesan dengan pekerjaan Spirits of Void dan Chaos. Saat pusaran air mereda, dia bisa melihat orang-orang yang sebelumnya terperangkap di dalam pusaran air dengan jelas. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Ada 5 pria parubaya yang tinggi dan tampan mengenakan pakaian tradisional biru di dalam pusaran air. Kelima pria itu duduk di atas altar jiwa. Salah satunya sebenarnya adalah ahli altar jiwa 5 tingkat, sedangkan 4 sisanya adalah ahli altar jiwa 3 tingkat. Altar jiwa mereka tampak seperti ditempa dari semacam batu giok. Cahaya lembut dari Soul Altars memberikan perasaan damai dan tenang. Klan keluarga Ji juga melihatnya. Ji Yao dengan hati-hati menjauh dari pusaran air sedikit demi sedikit di altar jiwa 5 tingkatnya saat dia melihat Qin Lai dengan takjub. Teman muda, kamu, hanya seorang praktisi bela diri fragmentasi realm. Energi kacau berputar-putar di dalam pusaran air sebelum Spirits of Void dan Chaos menenangkan mereka. Yang paling bisa dia lakukan adalah mengirimkan pikiran jiwanya. Meski begitu, dia hanya berhasil mengirimkan gumpalan pemikiran jiwanya. Dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Qin Lai segera meskipun memperhatikan penampilan muda pemuda itu. Ketika pusaran air perlahan mereda dan dia melihat Qin Lai sekali lagi, dia tiba-tiba terpana menemukan bahwa dia hanya pada tahap awal dari alam fragmentasi. Keempat anggota keluarga Ji di belakangnya juga tampak heran seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka berada di aliran ruang yang kacau, lapisan luar alam roh, dan salah satu tempat paling berbahaya di seluruh dunia. Bahkan mereka, para ahli altar jiwa, hampir terbunuh karena kecelakaan yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka untuk menemukan praktisi bela diri tahap awal fragmentasi realm berkeliaran di tempat ini sendirian. Qin Lai sama terkejutnya saat dia secara tidak sadar mundur dari 5 ahli altar jiwa. Dia tidak berpikir bahwa 5 anggota keluarga Ji di dalam pusaran air semuanya akan memiliki altar jiwa. Selain itu, pemimpin kelompok Ji Yao adalah ahli altar jiwa 5 tingkat dan praktisi bela diri Void Realm tingkat menengah yang luar biasa seperti Luz. Dia menjadi gugup juga dari pertemuan tak terduga ini. Sekarang,
5 anggota keluarga Ji perlahan-lahan keluar dari pusaran air dan membebaskan diri dari pengaruhnya. Kembali, dia segera memanggil Spirits of Void and Chaos kembali ke sisinya. Saat roh kekosongan dan kekacauan pergi, pusaran air menjadi merajalela sekali lagi saat formasi aneh dan alami di dalamnya mulai berfungsi sekali lagi. 5 anggota keluarga Ji buru-buru menjauh dari pusaran air. Qinlai tidak mengeluarkan nafas pada Ji Yao. Dia tiba-tiba terbang menuju arah di mana Demon Ceiling Tombstone terbang sambil ditemani oleh 5 Spirits of Void and Chaos. Seorang praktisi bela diri Void Realm dan 4 praktisi bela diri tahap akhir Imperishable Realm terlalu berlebihan baginya. Dia tidak ingin mengobrol dengan mereka bahkan sedetik pun. Kenapa dia lari? Praktisi bela diri termuda dari 5 ahli altar jiwa, GC, menggaruk kepalanya sambil terlihat tidak mengerti. Apakah kamu bodoh jika Anda seorang praktisi bela diri alam fragmentasi dengan 5 roh kekosongan dan kekacauan, dan Anda bertemu dengan 5 ahli altar jiwa di dalam arus ruang yang kacau, tidakkah Anda pikir Anda akan sama takutnya dengan dia, tegur Ji Yao. Tapi dia menyelamatkan hidup kita, kata GC. Ada terlalu banyak orang yang kejam, mencari keuntungan, dan tidak tahu berterima kasih di dalam arus ruang yang kacau. Ji Yao menghela nafas, memikirkan bahwa pemuda itu akan secara acak membantu sekelompok orang yang terperangkap tanpa mengetahui wilayah mereka dan ketika dia berada di alam fragmentasi sungguh orang yang berani. Ini mungkin pertama kalinya dia memasuki arus ruang yang kacau, kata anggota keluarga Ji lainnya bernama Jirui. Jawaban Jirui mencerahkan GC dari kebingungannya saat yang terakhir mengangguk setuju. Kamu benar, hanya seorang pemula yang bodoh yang akan mempertahankan sedikit kebaikan dalam arus ruang yang kacau, dan melihat wilayahnya, dia adalah seorang pemula di antara para pemula. Untuk berpikir dia akan memasuki tempat ini dengan kekuatannya saat ini memang benar bahwa orang bodoh benar-benar tidak takut apa-apa. Anggota keluarga Ji tidak mengejar Qinlai. Sebaliknya, mereka tetap di tempat mereka dan berbicara tentang dia. Tidak perlu mengejarnya. Jika kita benar-benar mencoba menghentikannya untuk mengobrol, dia hanya akan menjadi gugup dan curiga bahwa kita memiliki motif tersembunyi. Ji Yao tersenyum. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain sekali lagi, dan jika kita bisa membantunya, kita akan membalas kebaikan yang dia tunjukkan pada kita. Tetap saja, kita mungkin tidak akan pernah bertemu dengan orang asing yang sama untuk kedua kalinya setelah kita melewati satu sama lain dalam arus ruang yang kacau, kata Jirui. Itu benar. Ji Yao menarik napas dalam-dalam dengan jenis emosi yang hanya dialami oleh orang yang baru saja selamat dari krisis yang mengancam jiwa. Yah, mari kita lupakan dia dan membangun kembali arah penerbangan kita. Sambil mengatakan ini, dia mengeluarkan artefak roh yang terlihat seperti kompas dan memainkannya dengan konsentrasi penuh. Sementara itu, anggota keluarga Ji lainnya mengobrol satu sama lain dan mengungkapkan perasaan mereka karena telah selamat dari terjebak di dalam pusaran air. Beberapa saat kemudian, Ji Yao menarik kompas dan berkata sambil memasang ekspresi aneh di wajahnya, tujuan kita, ada di arah itu juga. Dia menunjuk. Ternyata, mereka menempuh jalan yang sama persis dengan Qinlai. Dia hanya di alam fragmentasi. Jika kita melakukan perjalanan dengan kecepatan normal, hanya masalah waktu sebelum kita mengejarnya. Jirui tertawa datar. Saya yakin berharap dia tidak akan salah paham dengan kita. Salah paham apa? GC bertanya lagi. Salah paham bahwa kita adalah orang menyebalkan yang tidak tahu berterima kasih yang mengejarnya untuk merampas roh kekosongan dan kekacauannya, kata Jirui penuh arti. Hal semacam itu ada di bawah keluarga Ji. GC mendengus. Dia mungkin masih salah paham dengan niat kita. Jirui menghela nafas. Itu tidak masalah. Paling-paling, kami akan menjelaskan keadaan kami kepadanya ketika kami melewatinya nanti. Kami tidak bisa melambat hanya untuknya. Ji Yao mengerutkan kening dan mengambil sedikit waktu untuk menenangkan diri. Kemudian, dia memerintahkan, ayo pergi. Maka 5 anggota keluarga Ji terbang ke jalan yang diambil Qinlai. Ketika Qinlai melihat bahwa 5 anggota keluarga Ji yang melarikan diri dari pusaran air semuanya adalah ahli altar jiwa, dia telah melarikan diri tanpa pernah melihat ke belakang. Dia ditipu oleh Heaven Goal Rache dan orang barbar timur dan dilemparkan ke arus ruang yang kacau tanpa persiapan atau pemikiran sama sekali. Dia tidak tahu bagaimana kembali ke alam roh. Dia hanya bisa mengandalkan Demon Ceiling Tombstone dan mengikuti jejaknya. Pada awalnya, dia berharap untuk mempelajari cara kembali ke alam roh dari anggota keluarga Ji yang dia selamatkan. Dia tidak pernah berharap mereka menjadi 5 ahli altar jiwa. Dia langsung membuang rencana awalnya dan berlari secepat yang dia bisa karena dia takut akan nyawanya. Sungguh nasib buruk ini, dia bersumpah dalam benaknya. Dia mengeluarkan Demon Ceiling Tombstone sekali lagi dan duduk di atasnya. Dia terus berkeliaran di arus ruang yang kacau.
The Demon Sealing Tombstone membawanya ke tempat yang tidak diketahui seperti perahu ringan yang berselancar di laut dalam. Waktu berlalu dengan cepat, dan dia terbangun dari kultivasinya secara tiba-tiba sekali lagi. Dia bisa merasakan kecemasan dari 5 Spirits of Void and Chaos. 7 lampu dewa yang membentang dari bawah Demon Sealing Tombstone juga bersinar cemerlang sambil berayun tanpa henti. Ketika dia melihat ke arah depan, rasa gentar muncul dari lubuk jiwanya. Dia secara naluriah merasakan bahaya tepat di depannya. Dia bisa melihat banyak pusaran air raksasa jenis yang melahap kelompok keluarga Ji sebelumnya menggeliat di depan seperti lentera raksasa. Ada juga banyak celah spasial seperti jaring terang yang terasa cukup tajam untuk memotong semua makhluk hidup menjadi beberapa bagian. Lorong hitam yang tampak seperti rahang monster yang menganga juga mengintai di sekitar area seperti predator yang menunggu kesempatan untuk menerkam daging segar. Jalan-jalan spasial, ekspresi Qin Lai berubah. Dia tahu betul bahwa lorong-lorong hitam dan keruh itu semuanya adalah lorong-lorong spasial. Namun, dia tidak tahu kemana mereka menuju atau apa yang ada di dalamnya. Dia bisa merasakan bahaya dari mereka. The Demon Sealing Tombstone yang telah terbang dengan kecepatan tinggi untuk sementara waktu akhirnya melambat. Namun, itu jelas masih membawanya lebih dalam kejebakan maut ini. Itu membuat setiap pori-pori di tubuhnya tegang karena kecemasan. 7 cahaya dewa dari Demon Sealing Tombstone menggeliat seperti tentakel seolah-olah mereka merasakan sesuatu. 5 roh kekosongan dan kekacauan bersinar dalam warna-warna cerah saat mereka diam-diam memeriksa lingkungan yang tidak biasa di sekitar mereka. Qin Lai hendak masuk lebih dalam ke daerah itu ketika rasa bahaya besar tiba-tiba muncul dari lubuk jiwanya. Ledakan, guntur meraung di dalam kepalanya seolah-olah mereka bertarung melawan kekuatan yang tak terlihat. Di dekatnya, pusaran air, lorong spasial yang menggeliat, dan celah spasial yang saling bersilangan tiba-tiba bergetar hebat. Di depan, garis misterius yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti manifestasi dari hukum dunia itu sendiri tiba-tiba muncul, hanya untuk menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, semuanya kembali normal saat pusaran air, jalur spasial, dan celah spasial berangsur-angsur kembali normal. Pada saat itu, Qin Lai merasa seolah-olah dia telah melewati penghalang tak terlihat dan melangkah ke dunia yang misterius dan tidak dikenal. Gemuruh di kepalanya tiba-tiba menghilang. Rasa bahaya luar biasa yang menakutkan bahkan jiwanya tiba-tiba menghilang juga. Tidak lama setelah Qin Lai masuk ke dalam, Ji Yao, Ji Si, Ji Rui dan ahli altar jiwa lainnya dari keluarga Ji tiba di tempat ini menggunakan kompas di tangan Ji Yao. Ini tempatnya, kata Ji Yao. 5 anggota keluarga Ji segera melihat pusaran air yang mematikan, lorong spasial yang tidak diketahui, dan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka bertukar pandang dan melihat keterkejutan dan ketakutan di mata satu sama lain. Hati mereka menjadi berat. Sesaat hening kemudian, Ji Yao menggertakkan giginya dan berkata, "Tunggu di sini. Aku akan masuk dan melihat-lihat." Begitu dia mengatakan itu, dia mencoba memasuki tempat di altar jiwa 5 tingkatnya sebelum Ji Si atau Ji Rui bisa mencegahnya. Namun, dia tiba-tiba mencengkeram kepalanya dan menjerit tanpa sadar ketika dia mendekati pusaran air pertama. Sebuah penghalang tak terlihat tiba-tiba menjadi hidup. Pusaran energi, lorong spasial, celah spasial yang saling bersilangan, angin astral dari alam luar, dan badai magnet ganas melonjak ke arahnya hampir pada saat yang bersamaan. Ji Yao menjadi pucat pasi bahkan saat dia memegangi kepalanya dan berteriak. Dia menggigit ujung lidahnya dan dengan cepat mundur. Ketika dia kembali ke sisi ahli altar jiwa, dia berkata dengan bibir gemetar dan wajah pucat, ada penghalang yang luar biasa menakutkan di jalan. Dia tidak perlu menjelaskan ini. Ahli altar jiwa lainnya melihat segalanya ketika dia memicu penghalang. Paman, Anda seorang ahli Void Realm dengan altar jiwa 5 tingkat. Mungkin disitulah masalahnya. Mata Ji Rui berbinar dengan cahaya kebijaksanaan. Kami hanya ahli alam abadi dengan altar jiwa 3 tingkat. Mungkin penghalang itu tidak akan menyakiti kita. Ji Yao merenung sejenak di atas altar jiwanya sebelum menyetujui sarannya. Hati-hati. Baik, Ji Rui mengendarai altar jiwa 3 tingkatnya ke area tersebut. Namun, saat dia mencapai posisi Ji Yao sebelumnya, dia tiba-tiba memucat saat ketakutan besar muncul dari hatinya. Bahaya mengerikan yang mengancam Ji Yao sebelumnya terbang ke arahnya bersamaan lagi. Dia juga harus mundur dengan panik. Itu tidak berhasil. Para pembudidaya alam abadi juga dihentikan di luar, kata Ji Rui dengan ekspresi ketakutan yang tersisa. Tiba-tiba, sebuah ide muncul saat dia berkata, anak laki-laki itu sebelumnya datang melalui jalan ini, tapi dia sudah tidak terlihat dimanapun. Dia hanya di alam fragmentasi.
Aku akan merobek celah spasial dan memanggil anak muda di alam fragmentasi untuk menguji penghalang ini. Ji Yao menyatakan. Sambil mengatakan ini, dia menuangkan energi ke kompas dan menyebabkan ribuan bintang berkelap-kelip di atas kompas. Secara bertahap, cahaya bintang terhubung satu sama lain dan membuka celah spasial di dunia ini. Paman yang hebat, bagaimana keadaan di sana? Sebuah suara keras datang melalui celah spasial yang perlahan-lahan mengambil bentuk penuh. Jiki, cepat datang. Ji Yao memerintahkan. Seorang pemuda tampan di tahap akhir alam fragmentasi langsung meledak dari keretakan spasial. Sebelum pemuda itu sempat bertanya apa-apa lagi, Jirui menunjuk ke depan dan berkata, kami di sini, tapi ada penghalang alami yang menghalangi jalan kami. Saya ingin Anda berjalan maju dan mengujinya. Baik, Jiki segera bersiap untuk bergerak. Jirui menahannya sebelum memperingatkannya dengan ekspresi serius di wajahnya, kamu harus sangat berhati-hati. Saya mendapatkannya. Jiki mengakui dengan anggukan dan perlahan berjalan menuju tempat yang ditakuti dengan percaya diri dan tanpa jejak panik. Saat dia mencapai tempat itu, dia merasakan teror dan kecemasan yang luar biasa seperti yang dilakukan Qin Lai. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum semuanya kembali normal sekali lagi. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah melewati penghalang. Saat dia berbalik dan hendak memberitahu Ji Yao dan seniornya bahwa praktisi bela diri Fragmentation Realm tidak terpengaruh oleh penghalang, dia menyadari bahwa pemandangan di belakangnya sudah menghilang. Kabut abu-abu telah menggantikannya. Ketika dia mencoba melewati kabut, dia menemukan bahwa dia mendorong ke arah batas seperti bola yang tidak bisa dia tembus tidak peduli apa yang dia coba. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak bisa kembali melalui jalan asalnya dan memutuskan untuk terus maju. Jiki masuk. Mata Ji Yao berbinar. Ini sebenarnya tidak menghalangi praktisi bela diri fragmentasi realm. Wajah Jirui gelap. Aliran ruang yang kacau adalah tempat di mana bahkan seorang ahli Void Realm dapat bertemu dengan bencana acak dan binasa. Hampir tidak mungkin bagi seorang praktisi bela diri fragmentasi realm untuk bertahan hidup di tempat ini. Zona di depan kita bahkan lebih menakutkan daripada kebanyakan tempat di arus ruang yang kacau, tetapi untuk beberapa alasan itu hanya memungkinkan mereka yang berada di alam fragmentasi untuk masuk. Bisakah mereka benar-benar selamat dari perjalanan ini? Mata Ji Yao sama beratnya. Sesaat setelah berpikir, dia berkata, beritahu pasukan peringkat emas lainnya, dan beritahu mereka bahwa kami telah menemukan tempat itu. Beritahu mereka untuk mengirim praktisi realm fragmentasi mereka. Ras lain seharusnya sudah mendengar tentang ini juga. Mengapa kita tidak melihat satupun dari mereka di sini? Tanya Ji Yao. Mereka mungkin masuk dari lorong spasial internal. Jirui menunjuk ke bagian hitam yang menggeliat sebelum meneriakkan perintah melalui celah spasial. Dia menjelaskan keadaan dan memeriksa koordinat yang tepat sekali lagi dengan kompas. Berita itu menyebar seperti kilat di antara pasukan peringkat emas dunia tengah. Dalam waktu paling lama 1 jam, semua jenis artefak roh yang kuat dan ahli yang berpengalaman dalam kekuatan ruang merobek banyak celah spasial di samping kelompok keluarga Ji. Setelah itu, para ahli alam fragmentasi dari keluarga Lu, keluarga Ao, Istana Skymender, Aliansi 6 Cara, Surga ke-9, Aula Berbintang, Sekte Reinkarnasi dan bahkan Istana Matahari, Kuil Bulan, dan Kota Api Biru keluar dari celah spasial. Orang-orang ini memberi hormat kepada anggota keluarga Ji dan mengucapkan segala macam kata-kata sopan seperti, terima kasih atas kerja keras Anda, senior, dan seterusnya. Simpan nafasmu. Kalian sudah tahu situasinya, dan Jiki dari keluarga Ji sudah masuk. Kalian juga jangan buang waktu, kata Ji Yao tidak sabar. Banyak pemuda dari pasukan peringkat emas memiliki garis keturunan yang kuat dari ras kuno. Baik alam kultivasi dan garis keturunan mereka sangat kuat. Meskipun mereka baru saja berada di alam fragmentasi, mereka tampak sangat nyaman di arus ruang yang kacau. Para pemimpin masa depan dunia tengah sama tampan atau cantiknya dengan putra dan putri dewa. Namun, mereka tidak bisa tidak terlihat serius ketika mendengar kata-kata Ji Yao. Mereka dengan hati-hati memasuki zona bahaya dalam kelompok hanya setelah Ji Yao mendesak mereka berulang kali. Kamu mungkin menemukan generasi baru dari banyak ras kuat di dalam zona, kamu bahkan mungkin bertemu dengan anggota sebenarnya dari ras dewa. Jadi awasi punggung Anda sendiri dan berhati-hatilah. Jirui memberikan satu instruksi terakhir sebelum dia melambaikan tangan kepada mereka. Sementara 5 anggota keluarga Ji menyaksikan putra dan putri terpilih dari dunia tengah memasuki zona di mana ruang paling terdistorsi, sosok buram tiba-tiba muncul entah dari mana. Sosok buram itu muncul beberapa ribu meter di belakang anggota keluarga Ji. Dia sepertinya melihat para jenius dari dunia tengah menjelajah jauh ke dalam zona itu juga. Namun,
Baik Ji Yao maupun kelompok keluarga Ji lainnya tidak memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, sosok itu mengambil bentuk seorang lelaki tua keriput berusia sekitar 50 tahun. Pria tua itu mencengkeram patung kayu di tangannya. Patung itu berbentuk kinsan. Dia sepertinya mengejar seseorang ke tempat ini menggunakan patung kayu di tangannya. Dia menatap dalam-dalam ke zona di mana putra dan putri terpilih masuk sebelum akhirnya pergi. Riak ruang muncul dari bawah kakinya. Dia sepertinya melintasi ruang angkasa terus-menerus. Beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berhenti untuk menatap sekelompok hantu yang bergegas menuju mereka. Kelompok tiga tidak lain adalah Matthew dan dua klan Heaven Goal lainnya yang ditugaskan untuk memburu Qinlai. Kebetulan sekali, mata lelaki tua yang keriput itu bersinar mengintimidasi seperti mata ular saat dia mengeluarkan tawa yang menakutkan dan melengking yang terdengar seperti itu berasal dari mulut orang yang sekarat. Tiba-tiba, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya. Banyak garis spasial yang padat memenuhi ruang tempat Matthew dan dua klan Heaven Goal. Mereka tampak seperti cahaya dingin dari sabit malaikat maut. Luka berdarah tiba-tiba meledak dari tubuh kering tiga klan Heaven Goal. Matthew segera mengeluarkan teriakan mengerikan. Seluruh bagian ruang itu tampak seperti diukir dengan paksa oleh pisau tajam. Kemudian, tiba-tiba meledak. Tiga klan Heaven Goal tingkat altar jiwa juga berpengalaman dalam kekuatan ruang, tetapi mereka dihancurkan menjadi debu bersama altar jiwa mereka tanpa bisa melawan sama sekali. Pria tua keriput itu mendengus dingin sebelum berkata, "Kamu makhluk kotor, beraninya kamu menipu tuan muda kebohongan. Aku akan membuatmu menyesal pernah membentuk kesadaran jiwa." Sambil mengatakan ini, dia entah bagaimana menarik tiga gumpalan fragmen jiwa dari altar jiwa yang hancur dan melemparkannya ke pintu spasial yang dengan mudah dia sulap. Itu adalah dunia musim semi-abadi yang dikenal sebagai Olden Wam Realm. Pria tua yang keriput tapi sangat anggun itu tiba di lembah gunung yang luas sambil menyeret tiga fragmen jiwa bersamanya. Di dalam lembah, banyak pengrajin keluarga Qin bekerja untuk menempa segala macam artefak roh yang berharga. Pria tua keriput itu tiba di observatorium langit sebuah istana kuno di dalam lembah sebelum berlutut dengan satu lutut. "Tuanku, Tuan Muda Lai dipandu oleh batu nisan pengisi daging ras dewa ke tempat itu sebelumnya. Saya tidak dapat menghentikannya pada saat saya tiba. Namun, saya dapat menangkap tiga klan Heaven Goal yang menipu Tuan Muda Lai dan menangkap jiwa mereka. Kurasa semua yang ada di dunia ini mengikuti rencana takdir. Saya bertanya-tanya apakah saya harus mengirimnya sejak awal, tetapi saya tidak pernah berpikir dia akan masuk sendiri. Jika demikian, maka jadilah demikian. Haruskah kita menghentikan rencana kita untuk saat ini?" tanya lelaki tua itu. "Tidak dibutuhkan. Kami akan melanjutkan seperti biasa." Dipahami. Qinlai mengendarai Demon Ceiling Tombstone saat dia dengan hati-hati melewati satu demi satu lorong kosong. Dia merasa seolah-olah jantungnya melayang di udara. 5 roh kekosongan dan kekacauan bersinar dalam 5 warna berbeda dan juga tetap waspada. Dari saat dia memasuki area yang tidak diketahui ini, Qinlai menjadi semakin gugup. Dia terus merasa seolah-olah ada bahaya di setiap sudut. Memang ada. Setelah siapa yang tahu berapa lama telah berlalu, Qinlai mulai melihat sejumlah besar mayat kuno mengambang di udara. Ada mayat dari semua klan ras. Ada binatang purba dari ras binatang kuno, naga sepanjang ribuan meter, serta dewa perang ras Asura dan dewa iblis dari alam neter. Bahkan ada beberapa makhluk ras yang Qinlai tidak bisa langsung mengenalinya. Setelah menderita pembengkokan dan erosi aliran ruang yang kacau dan energi yang kacau selama bertahun-tahun, mayat-mayat ini sama sekali tidak berharga. Tidak ada satu fluktuasi energi pun yang berasal dari mayat-mayat ini. Mereka seperti potongan kayu berusia 10 miliar tahun. Sepertinya mereka akan hancur menjadi abu saat mereka disentuh. Meskipun demikian, kemunculan mayat-mayat ini menyebabkan Qinlai merasa lebih tidak nyaman. Mayat-mayat itu semuanya besar-besaran. Sementara mayat-mayat binatang purba telah dipakai sampai pada titik di mana tidak ada lagi jejak energi di tubuh mereka, simbol-simbol alami di tubuh mereka masih bisa terlihat dengan jelas. Ini berarti bahwa pada titik tertentu, binatang purba ini telah menguasai dasar fundamental dari beberapa variasi hukum dunia. Fragmen altar jiwa yang hancur juga diam-diam tertinggal di udara. Mereka tampak seperti pecahan batu abu-abu. Saat 5 roh kekosongan dan kekacauan, atau pemakan altar jiwa, seperti yang mereka sebut, melewati bidang pecahan altar jiwa, dan, yang mengejutkan, tidak melahap apapun. Bahkan, dari hubungan jiwanya, Qinlai bahkan bisa merasakan perasaan jijik dari mereka. Ini berarti bahwa fragmen altar jiwa ini sama sekali tidak berharga. Mayat dari berbagai elit kuno, altar jiwa yang terfragmentasi, satu lorong kosong demi satu,
badai energi yang menakutkan, hembusan pemadam jiwa, garis-garis cahaya yang akan meledak saat disentuh. Ada terlalu banyak misteri di tempat ini. Qin Lai membagi kesadarannya menjadi 12 bagian, dan terus bergerak maju secara perlahan. Wosh wosh wosh. Sebuah undulasi yang bergejolak tiba-tiba keluar dari dalam lorong kosong yang dalam. Mulut lorong itu menggeliat seperti hidup, memberikan perasaan yang sangat aneh. Qin Lai, yang sedang melewati daerah itu, tiba-tiba berhenti dan mengangkat penjaganya saat dia melihat ke pintu masuk. Mengaum, raungan satu demi satu bergema dari pintu masuk, masing-masing diikuti oleh ledakan energi dan cahaya. Desir, 10 detik kemudian, sosok berlumuran darah terbang keluar dari dalam lorong kosong. Sosok itu setinggi 3 meter penuh. Pupil matanya berbentuk salib, dan kulitnya ditutupi dengan karapas bertanduk bawaan. Itu adalah anggota ras Asura. Tubuhnya ditutupi baju besi hitam legam. Di atas dadanya, baju besi itu terdiri dari banyak piring, membuatnya terlihat seperti bunga iblis hitam aneh yang mekar di seluruh dadanya. Tetesan darah segar jatuh dari piring hitam seperti kelopak. Setiap tetes darah mengandung aura yang sangat liar dan tirani. Suara mendesing. Dia sekali lagi bergegas menuju lorong kosong. Ketika dia melihat Qin Lai di dekatnya, cahaya kejam tiba-tiba melintas melalui pupilnya yang berbentuk salib. Mangsa yang lembut, senyum aneh muncul di wajahnya. Setelah itu, prajurit muda dari ras Asura ini bergegas menuju Qin Lai. Pada saat itu, kelopak dari armor SQE bunga iblis berubah menjadi bilah tajam. Seluruh langit tampak dipenuhi dengan kelopak hitam seperti pedang. Masing-masing melepaskan cahaya hitam legam saat menghujani Qin Lai. Qin Lai dengan tenang mengerutkan alisnya saat dia menyaksikan badai kelopak hitam yang turun dari atas batu nisan penyegelan iblis. Hanya ketika kelopak bunga berjarak 3 meter darinya, jejak warna darah tiba-tiba muncul di kedalaman mata Qin Lai. Cakar berlumuran darah raksasa tiba-tiba mengembun di atas kepala Qin Lai dan bertabrakan dengan badai kelopak hitam yang turun seperti cakar binatang purba yang ganas. Zes, bas zes zet. Kemilau sedingin es samar-samar melintas di antara kelopak hitam saat logam bertabrakan. Setelah tersapu oleh Blood Whipping Ghost Claw, goresan yang jelas tetap ada. Tapi kelopak hitam itu tidak hancur seperti yang diharapkan. Qin Lai tidak bisa menahan tawa pelan. Sebuah cahaya aneh muncul di kedalaman pupil berbentuk salib prajurit muda Asura Rache. Hanya tahap awal dari alam fragmentasi, namun kekuatan seperti itu. Sungguh mengejutkan, gerutu klan Asura saat ekspresinya menjadi semakin menyeramkan. Tetua klan memang tidak salah. Setelah 20.000 tahun perkembangan, umat manusia telah berubah, menjadi kekuatan yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Langit yang penuh dengan kelopak hitam yang turun tiba-tiba terkondensasi bersama untuk membentuk bunga iblis hitam raksasa. Bunga iblis hitam tergantung di langit tepat di atas kepala Qin Lai. Tiba-tiba, kekuatan mengisap yang sangat kuat datang dari jantung bunga. Pada saat ini, Qin Lai tiba-tiba kehilangan kendali atas batu nisan penyegel iblis yang dia tunggangi. Adegan itu tampak seperti dia akan dihirup oleh mulut iblis raksasa. Prajurit ras Asura muda itu memamerkan senyum ganas saat dia dengan kejam menjilat bibirnya dan dengan serakah berkata, "Aku mendengar bahwa darah dan daging ras manusia paling enak. Sepertinya aku akhirnya bisa mencicipinya hari ini." Tapi tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat ekspresinya berubah dengan cepat. Di udara di atas kepala Qin Lai, kelompok petir tirani yang mengandung guntur dan energi petir terkondensasi membentuk lautan petir liar, menutupi dirinya. Garis-garis tipis listrik biru yang tak terhitung jumlahnya mulai melilit dan melonjak ke atas menuju jantung bunga iblis hitam di langit. Itu tampak seperti air terjun terbalik. Saat guntur dan kilat yang berderak melonjak ke jantung bunga iblis, jiwa yang mengamuk itu mengeluarkan raungan yang mirip dengan hantu jahat yang kesakitan. Jiwa pertempuran di dalam bunga iblis telah terluka. Ketika klan Asura melihat Qin Lai lagi, dia menemukan bahwa Qin Lai sama tenangnya seperti sebelumnya dan masih duduk tak bergerak di atas batu nisan dengan seringai acuh tak acuh di wajahnya. Hanya sekarang, sepertinya ada niat membunuh dan haus darah yang tak ada habisnya yang tersembunyi di matanya. Pemuda Asura menatap Qin Lai dalam-dalam untuk waktu yang cukup lama, lalu tiba-tiba bersumpah dan bergumam pelan pada dirinya sendiri, sepertinya ini bukan mangsa yang mudah. Setelah itu, dia menjulurkan jari. Bunga iblis hitam di langit berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat kembali padanya dan menghilang. Sesaat kemudian, ada semburan cahaya saat bunga iblis hitam berubah kembali menjadi armor plat hitam yang sangat cocok dengan sosok kekar pemuda Asura. Pemuda Asura segera berbalik dan pergi. Setelah menyadari bahwa Qin Lai adalah lawan yang jauh lebih sulit dari yang diharapkan untuk kondisinya yang terluka saat ini,
pemuda Asura segera memutuskan bahwa tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat dan dengan tegas menyerah. Kau ingin pergi tapi saat ini, Qin Lai menyeringai. Bagaimana bisa begitu mudah? Lapisan putih keperakan dari kabut beku dan pecahan es tajam seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari bahan yang mirip dengan es kering tiba-tiba mengembun di sekitar area tempat Asura muda berdiri, langsung membentuk Ice Stone Twister. Pemuda Asura segera menyadari bahwa dia telah terjebak di tengah badai salju. Pisau Mandara gelap. Kemarahan tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman pupil berbentuk salib klan Asura saat dia mulai berputar di tempat. Paku hitam yang mengerikan mulai muncul dari kulitnya di seluruh tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan kilau logam sedingin es dan menyebabkan dia terlihat seperti landak raksasa. Saat dia terus berputar, garis-garis bayangan jahat melesat ke segala arah dan sepenuhnya menyelimutinya. Pada saat itu, Qin Lai tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam Ice Stone Twister. Dengan demikian, dia tidak tahu apakah dia telah melukai pemuda Asura secara menyedihkan atau tidak. Dia tiba-tiba mendengar teriakan keras. Kamu benar-benar mencari kematian. Pemuda Asura Rache menjerit dari dalam kumpulan bayangan. Sepertinya dia akan menggunakan semacam seni jahat misterius. Namun, pada saat ini, gelombang spasial yang ganas telah terbang keluar dari lorong kosong tepat di sebelahnya. Di bawah tatapan heran Qin Lai, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua adalah orang-orang dari ras Asura. Naji, begitu prajurit Asura muncul, mereka segera melihat sekelompok bayangan di dalam Ice Stone Twister. Seolah-olah mereka bisa melihat menembus penghalang bayangan, mereka segera menyadari bahwa itu berisi pemuda ras Asura yang mereka cari. Anak nakal, anggap dirimu beruntung. Pemuda Asura bernama Naji mencibir dari dalam bayang-bayang saat dia tiba-tiba berubah menjadi sekelompok awan hitam dan buru-buru bergegas ke kejauhan. Kejar dia. Dia mengabaikan aturan klan dan dengan kejam membunuh anggota klannya untuk memenuhi kuota masuk. Dia harus dibunuh karena dosa-dosanya. 10 prajurit Asura marah karena mereka mengabaikan Qin Lai dan segera mengejar Naji. Qin Lai berdiri di tempatnya dalam keadaan linglung, sama sekali tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Dia tidak tahu mengapa klan Asura ini segera memasuki konflik internal saat mereka muncul. Apakah itu benar-benar orang-orang dari ras Asura barusan? Sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang Qin Lai. Qin Lai tiba-tiba menoleh. Seorang pria manusia berlumuran darah mengenakan pakaian hijau kuno dengan penampilan seperti pengemis berdiri tepat di belakangnya. Pria itu tidak lain adalah Jiki. Dalam perjalanannya, dia telah lolos dari kematian berkali-kali, tetapi juga telah menghabiskan banyak energi untuk melakukannya. Jadi, ketika kelompok klan Asura muncul lebih awal dari lorong kosong, dia dengan hati-hati menyembunyikan dirinya karena takut ketahuan. Dia tidak menyangka bahwa prajurit Asura Rache akan benar-benar mengejar Naji tanpa menganalisis lingkungan mereka atau berurusan dengan Qin Lai. Hanya setelah semua klan Asura pergi, dia akhirnya muncul dari tempat persembunyiannya dan meminta Qin Lai untuk mengkonfirmasi keraguannya. Apakah kamu tidak melihat mereka sendiri? Qin Lai melirik pria itu, dan segera menyadari bahwa dia berasal dari anggota keluarga Ji. Dengan demikian, kata-katanya masih cukup sopan. Saya terlalu jauh, dan tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka semua keluar dari satu lorong kosong itu, tanya Jiki. Iya, Qin Lai mengangguk. Tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dia segera duduk kembali ke batu nisan penyegel iblis dan terus bergerak maju. Pikiran Jiki penuh dengan keraguan. Dia ingin bertanya kepada Qin Lai tentang identitasnya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Qin Lai sudah dengan cepat pindah ke kejauhan. Dia jelas seorang manusia, tetapi tidak ada simbol atau lambang keluarga pada dirinya. Dia juga sepertinya bukan dari salah satu pasukan peringkat emas dunia tengah. Tapi aku harus menjadi manusia pertama yang masuk. Dia? Bagaimana dia masuk sebelum saya? Jiki tidak mengerti apa-apa tentang Qin Lai. Meninggalkan Jiki, Qin Lai terus bergerak ke kedalaman mengikuti bimbingan dari Demon Sealing Tombstone. Suatu saat nanti, pada hari ini, Demon Sealing Tombstone membawa Qin Lai di depan permukaan kristal yang besar dan terfragmentasi. Lebarnya beberapa ribu meter, dan tampak seperti altar jiwa yang hancur dan sebidang tanah yang terfragmentasi. Cahaya bulan berkedip di permukaan. Itu sangat misterius. Setelah mencapai tempat ini, tanda bulan perak di bahu Qin Lai tiba-tiba menjadi sangat terang. Bahkan jiwa artefak Yuye yang tersembunyi di kedalaman air mata bulan mengeluarkan energi jiwa untuk muncul sebagai bayangan samar di atas air mata bulan. Inti bulan kristal. Anda Ye berteriak. Saat Yuye berbicara, air mata bulan bergabung menjadi kristal raksasa seperti 9 tetes air. Pada saat ini,
Inti energi dari tanda bulan perak di bahu Qinlai dibanjiri dengan esensi bulan, seolah-olah perak cair telah dituangkan ke dalamnya. Di dalam tanda bulan perak, diagram kuno misterius membentuk formasi yang sangat besar. Inti dari formasi digunakan untuk memperbaiki dan menyimpan kekuatan bulan. Tiba-tiba, 9 aliran perak besar muncul di dalam air mata bulan. Mereka adalah energi bulan murni. Energi bulan yang bergolak tumpah dari dunia luar melalui aliran-aliran ini. Dalam sekejap, inti yang digunakan untuk menampung energi bulan berubah menjadi sungai. Saat energi bulan mengalir masuk, sungai kecil itu melebar, menjadi dalam dan luas. Qinlai menatap dirinya sendiri. Air mata bulan itu telah bergabung menjadi kristal besar. Seperti ikan paus yang mengisap air, ia menyerap energi bulan yang terkandung dalam kristal ke dalam tanda. Yu Ye, mantan kepala ras bulan tenang, dan sekarang jiwa artefak muntir berubah menjadi bayangan kabur. Dia melayang di depan Qinlai, dan riak jiwa yang kuat melewatinya. Di mana ini mengapa ada kristal Moon Core di sini, katanya dengan gembira. Qinlai duduk di batu nisan penyegel iblis dengan ekspresi serius dan berkata, kami berada di area terlarang yang sangat berbahaya di tengah arus ruang yang kacau. Aliran ruang yang kacau. Anda Ye memucat. Saat energi bulan di dalam tanda bulan perak tumbuh, sosoknya yang kabur menjadi jelas, seperti manifestasi jiwa yang tersisa. Kamu hanya berada di alam fragmentasi dan kamu berani memasuki aliran ruang yang kacau juga. Tempat ini, kekuatan spasial di sini sangat bengkok dan kacau, bagaimana kamu bisa menyesuaikan? Anda Ye tampak tidak percaya. Dalam waktu singkat, ia berubah dari bayangan buram menjadi sosok yang jelas dan nyata. Dengan bantuan energi bulan yang melonjak di kristal Moon Core, Yu Ye, sebagai jiwa artefak, menerima manfaat besar. Dalam waktu singkat, dia melampaui wujudnya di alam Boluo. Kristal Moon Core, pusat bulan, Qinlai bertanya sebagai gantinya. Kamu Ye mengangguk. Dia berkata, inti bulan kristal adalah inti bulan, jantung bulan, sumber energi bulan. Dan kristal Moon Core ada di sini, Qinlai bertanya. Seharusnya itu adalah pecahan dari kristal Moon Core setelah bulan meledak. Meskipun itu hanya pecahan, itu cukup besar. Untuk air mata bulan, bagiku, itu sangat membantu. Yu Ye berkata dengan emosional. Qinlai mengangguk dan berkata, kalau begitu, lakukan yang terbaik untuk mengeluarkan energi bulan. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkan semua energi bulan di kristal Moon Core ini. Tidak ada setetes pun yang tertinggal. Yu Ye berkata dengan penuh semangat. Oh, Qinlai memiliki ekspresi terkejut. Kamu bisa mengekstrak semua energi bulan. Kristal Moon Core di bawah kaki mereka lebarnya puluhan mil, dan terbentang tanpa henti. Energi bulan yang terkandung kemungkinan besar tak terhitung. Yu Ye bilang dia akan mengekstrak semua energi bulan. Qinlai merasa itu tidak mungkin. Dulu, air mata bulan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Tapi sekarang, setelah disempurnakan menjadi artefak roh tingkat ilahi, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial dibandingkan dengan air mata bulan lama. Bahkan jika ada ratusan fragmen kristal Moon Core di tempat ini, aku masih bisa mengekstrak semua energi bulan yang tersimpan di dalamnya. Yu Ye berkata dengan fanatik. Qinlai terkejut di dalam. Dia tahu bahwa Yu Ye merujuk pada artefak suci ras bulan tenang. Melalui penyempurnaan orb penekan jiwa, artefak suci ras bulan tenang, air mata bulan, telah berubah menjadi artefak roh tingkat ilahi. Jelas, pemahamannya tentang artefak roh tingkat ilahi terbatas. Dia tidak tahu seberapa hebat artefak roh tingkat ini. Bahkan ketika Muntir menyerap semua energi bulan di kristal Moon Core ini, itu tidak akan dapat berevolusi. Namun, jika ada 10 atau lebih fragmen kristal Moon Core seperti ini, itu mungkin mencapai Divine Grade 2, Yu Ye bergumam pada dirinya sendiri. Alis Qinlai terangkat. Saat ini, air mata bulan hanya kelas 1 ilahi. Meskipun ini belum dievaluasi secara profesional, saya adalah jiwa artefak. Dari apa yang saya rasakan, air mata bulan, baru saja mencapai ambang tingkat ilahi. Paling-paling, itu adalah artefak roh tingkat 1 ilahi. Hanya dengan menyerap bulan, energi dan mengubah jiwa artefak akan maju. Yu Ye memandang Qinlai dan berkata dengan serius, hampir semua artefak roh kelas ilahi memiliki kemampuan untuk berevolusi. Saat artefak itu sendiri berubah, saat jiwa artefak tumbuh lebih kuat, tingkat artefak roh juga akan berubah. Evolusi, ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh artefak roh tingkat ilahi. Air mata bulan adalah artefak roh tingkat ilahi tingkat rendah tetapi ia juga memiliki kemampuan ini. Artefak bisa berevolusi, Qinlai sangat terkejut. Jika memungkinkan, silakan cari kristal Moon Cores di tempat ini.
Jika Anda menemukan sekitar 15 fragmen dengan ukuran ini, Muntir dapat mencapai tingkat berikutnya. Anda Ye berkata dengan tulus. Air mata bulan tercetak dengan tanda garis keturunan dan jiwamu. Itu telah menjadi satu denganmu, kekuatannya adalah kekuatanmu. Saya akan mencoba yang terbaik, jawab Qinlai. Anda Ye memutuskan komunikasi. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Muntir, menyerap energi bulan dari fragmen Crystal Moon Core ini. Qinlai memperhatikan bahwa Crystal Moon Core perak yang berkilauan mulai menjadi redup di perbatasan. Tampaknya energi bulan di perbatasan Crystal Moon Core telah diekstraksi. Aliran ruang angkasa yang kacau, mayat ras yang berbeda, bulan yang hancur, berapa banyak rahasia yang dimiliki tempat ini. Alis Qinlai berkerut, ekspresinya serius. Dia merentangkan persepsi jiwanya ke kejauhan, mencoba menangkap keberadaan jiwa makhluk lain, dan menemukan makhluk cerdas yang bisa dia tanyakan. Dia menyadari tempat ini tidak biasa. Namun, dia telah dipandu oleh Demon Ceiling Tombstone ke tempat ini dan tidak punya pilihan dalam masalah ini. Sayangnya, Demon Ceiling Tombstone tidak bisa berbicara untuk memberitahunya misteri tempat ini. Tidak tahu apa-apa tentang lokasinya saat ini, dia tidak bisa memikirkan langkah selanjutnya, atau apa yang bisa dia dapatkan dari tempat ini. Ini membuatnya merasa seolah-olah sedang menyilaukan mencari dalam kegelapan. Di depan, ada getaran bulan yang sangat kuat di depan. Surga, Crystal Moon Core yang sangat besar. Suara gembira seorang wanita datang dari kejauhan. Tak lama kemudian, sosok-sosok muncul. Kelompok itu memiliki laki-laki dan perempuan, berjumlah sekitar 15, semuanya berada di alam fragmentasi. Mereka mengenakan baju besi yang cerah dan indah, tubuh mereka dengan lambang bulan sabit dari kuil bulan. Dengan hanya sekilas, Qinlai tahu orang-orang ini adalah praktisi bela diri dari kuil bulan. Seseorang ada di sini. Seorang wanita yang tampaknya memiliki darah Serene Moon Rache dengan wajah sempit, alis tipis, dan mata dingin tiba-tiba melayang di dekatnya. Pemuda lain dari kuil bulan mengikuti di belakangnya. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Dia berjalan menuju Qinlai. Nada suaranya sopan di awal, matanya berkedip saat dia memeriksa pakaian Qinlai dari atas sampai ujung kaki. Dia berusaha menemukan lencana keluarga besar dan kekuatan dari tubuh Qinlai. Kuil bulan hanyalah kekuatan peringkat emas di bawah standar di dunia tengah. Alasan mereka bisa masuk kali ini adalah karena Starry Hall. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat. Dia tahu betul manusia yang bisa datang ke tempat ini berasal dari kekuatan tertinggi di dunia tengah. Karena itu, dia sangat berhati-hati. Namun ketika dia berjalan mendekat dan menemukan bahwa Qinlai sendirian, dan dia hanya memiliki kultivasi fragmentasi rilem, matanya segera bersinar dengan niat membunuh yang tersembunyi. Saya Zhuang Jing dari Kuil Bulan. Anda tahu bahwa seni roh yang dikembangkan Kuil Bulan dan garis keturunan kami sangat bergantung pada energi bulan. Inti bulan kristal ini, sangat berharga bagi kami. Tolong berikan kepada kami. Dia membungkuk dan tampak tulus. Dia sepertinya meminta Qinlai untuk bermurah hati dan memberi mereka Crystal Moon Core. Kuil bulan, Zhuang Jing, Qinlai menyipitkan matanya dan berkata, kamu tahu Lin Jie. Lin Ji, Zhuang Jing terdiam dan kemudian mulutnya terpelintir. Sedikit rasa jijik melintas di matanya. Dia dapat dianggap sebagai adik perempuanku, tetapi dia tidak terlahir dengan baik dan dikirim ke Boluo Realm. Baru-baru ini, karena penghancuran pintu masuk rahasia Boluo Realm, aku khawatir dia tidak akan dapat kembali ke sentral dunia di abad berikutnya. Ketika kuil bulan membuka kembali jalan rahasia menuju alam Boluo, dia mungkin telah terbunuh. Kamu mungkin tidak tahu, tetapi cabang Serene Moon Rache dari Boluo Realm hanya bisa bersaing dengan Black Jail Rache karena dukungan kami. Sekarang setelah kami terputus, kehancuran Serene Moon Rache tidak bisa dihindari. Mereka seharusnya tidak hidup melewati abad ini. Namun, cabang Serene Moon Rache Boluo Realm bukan satu-satunya yang berhubungan baik dengan Lunar Temple. Bahkan jika cabang Serene Moon Rache dimusnahkan, Lunar Temple tidak akan terpengaruh. Jadi seperti ini, Qinlai menarik keluar. Dia tersenyum dan berkata, saya berasal dari Boluo Realm. Lihatlah tanda bulan perak saya, apakah Anda dapat melihat sesuatu? Saat dia berbicara, dia memperlihatkan tanda bulan perak di bahunya sehingga Zhuang Jing dan yang lainnya bisa melihatnya dengan jelas. Kelompok dari kuil bulan melihat dan ekspresi mereka sedikit berubah. Kamu adalah anggota cabang balap bulan tenang Boluo Realm, mata Zhuang Jing berangsur-angsur menjadi dingin. Zhuang Jing memiliki garis keturunan ras bulan tenang. Dia mengenali tanda bulan perak yang unik untuk Serene Moon Rache. Ketika dia melihat tanda itu, dia mulai mencurigai identitas Qinlai.
Hanya sedikit dari ras bulan tenang yang memiliki tanda seperti itu di tubuh mereka, atau pada artefak roh kuno yang mereka bawa. Banyak praktisi bela diri kuil lunar memiliki garis keturunan ras bulan tenang, tetapi tidak dapat menghasilkan tanda bulan. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Qinlai harus menjadi anggota klan Serene Moon sejati. Namun, mata Qinlai, dan penampilannya secara keseluruhan, jelas berbeda dari klan Serene Moon yang dia kenal. Zhuang Jing bingung dengan ini. Jangan biarkan mereka mendapatkan Crystal Moon Core. Yu Ye memberitahu Qinlai secara mental. Ketika praktisi bela diri dari kuil lunar mendekat, Yu Ye telah menyelinap ke Crystal Moon Core. Dia tidak muncul di depan praktisi bela diri kuil lunar. Ya, saya adalah anggota ras bulan tenang. Qinlai tertawa. Apa yang terjadi di alam Boluo? Melihat Qinlai mengakui bahwa dia berasal dari ras bulan tenang, dan bukan seorang praktisi dari pasukan peringkat emas tertinggi manusia, Zhuang Jing mengangkat kepalanya sedikit dan ekspresinya berubah sedikit bangga. Nada suaranya menjadi sombong. Aku tidak bisa memberitahumu. Ekspresi Qinlai acuh tak acuh. Dia menunjuk kakinya dan berkata, saya menemukan Crystal Moon Core ini terlebih dahulu secara logis, itu harus menjadi milik saya. Orang menyebalkan. Tiba-tiba, seorang laki-laki dari kuil bulan berteriak dengan dingin. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu setara dengan kuil bulan karena aliansi pernikahan antara kuil bulan dan ras bulan tenang. Jika bukan karena bantuan kuil bulan, ras bulan tenang Boluo Realm tidak akan mampu bersaing dengan penjara hitam. Ras, juga, alasan kami memiliki aliansi pernikahan denganmu hanya karena garis keturunan ras bulan tenang membantu kami dalam mengumpulkan energi bulan dan mengolah seni roh kuil lunar. Serene Moon Rache bukanlah ras kuno yang kuat dan tidak memiliki Chaos Blood Realm mereka sendiri. Zhuang Jing tertawa meremehkan dan berkata, jika garis keturunan Anda tidak memiliki hubungan dengan bulan, apakah menurut Anda kuil bulan akan mengganggu dan menikah dengan Anda? Ras kelas 2 belaka, jika bukan karena perawatan dan perhatian kuil bulan, kamu pikir kamu akan dapat hidup dengan aman, kata pemuda itu dengan bangga. Pemuda kuil lunar semua mengangkat kepala mereka dan memandang Qinlai karena mengira dia adalah pelayan rendahan. Qinlai mengusap dagunya dengan geli. Di zaman kuno, manusia adalah ras yang paling rendah, lemah, diintimidasi dan dipandang rendah oleh ras lain. Di era kegelapan itu, manusia sering dijadikan korban persembahan ras kuno kepada leluhur mereka. Mereka akan terbunuh dalam puluhan ribu sekaligus. Saat itu, nyawa manusia tidak berharga. 20.000 tahun yang lalu, ketika manusia secara bertahap bangkit melalui pertempuran dengan ras dewa dan dengan mencuri garis keturunan ras lain melalui kawin campur, kekuatan mereka benar-benar berubah. Saat ini, para praktisi bela diri dari kekuatan peringkat emas teratas dunia tengah bahkan menolak ras kuno yang pernah mendominasi alam semesta. Tanpa Chaos Blood Realm mereka sendiri, Serene Moon Rache bahkan tidak bisa disebut ras kuno dan dianggap sebagai ras tingkat rendah di mata praktisi bela diri kuil lunar. Pemikiran seperti ini telah mengakar kuat pada generasi muda. Karena ini, mereka mengira perkawinan campuran antara kuil bulan dan ras bulan tenang hanya karena garis keturunan ras bulan tenang cocok dengan seni roh yang mereka kembangkan. Mereka tidak berpikir bahwa Serene Moon Rache benar-benar dapat dianggap setara dengan kuil bulan. Bunuh mereka semua untukku. Qinlai tidak bereaksi tetapi Yu Ye berteriak gelisah dari dalam Crystal Moon Core. Biarkan aku mengatakannya lagi, Crystal Moon Core ini milikku. Qinlai menunjuk di bawah kakinya dan menatap dengan tenang para praktisi bela diri kuil bulan. Jika kamu menginginkan Crystal Moon Core ini, kamu harus membunuhku. Kamu pikir kuil bulan tidak akan berani membunuh klan Serene Moon? Zhuang Jing memiliki ekspresi mengejek. Sejujurnya, kami telah membunuh banyak klan Serene Moon. Selain garis keturunanmu, kamu tidak memiliki hal lain yang berharga. Tanpa Chaos Blood Realm, setelah kehilangan warisanmu, tanpa perawatan Lunar Temple, kamu bahkan tidak layak untuk hidup. Pemuda itu menyeringai. Zhuang Jing melambaikan tangannya dan memerintahkan para pemuda di belakangnya. Dia bukan anggota pasukan peringkat emas dunia tengah. Kamu tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Pergi. 6 praktisi bela diri kuil lunar di tahap tengah kultivasi alam fragmentasi segera mengepung Qinlai. Mereka membantu bilah sabit di tangan mereka dan cahaya bulan bersinar tajam dari tubuh mereka. Menyedihkan, Qinlai menggelengkan kepalanya dan berkata secara mental kepada Yu Ye, jadi di mata kuil bulan, ras bulan tenang Anda, hanyalah alat reproduksi. Menurut pendapat saya, itu adalah tenang wanita ras bulan yang dikirim ke kuil bulan dan diberikan kepada laki-laki kuil bulan. Oleh karena itu, semua pemuda ini memiliki garis keturunan ras bulan tenang, kan, Yu Ye tidakkah kamu akan sedih jika aku membunuh mereka? Dia sengaja membangkitkan kemarahan Yu Ye.
Sebagai Patriark Serene Moonrache, Yu Ye selalu bekerja untuk memperkuat Serene Moonrache. Namun, dunia bulan gelap yang mereka tinggali telah diambil alih oleh makhluk bayangan misterius, dan dia sendiri telah terperangkap di mahkota bulan setelah turun ke pemujaan-pemujaan bulan mencoba mencari tempat tinggal untuk rasnya. Pada akhirnya, dia disempurnakan menjadi jiwa artefak belaka dari air mata bulan. Hidup Yu Ye adalah sebuah tragedi. Tanpa bimbingannya, Serene Moonrache mendarat dalam situasi putus asa. Kuil bulan mencuri garis keturunan mereka dan juga memandang rendah mereka. Ini adalah pukulan pedih lain yang diberikan kehidupan kepadanya. Bunuh mereka. Orang-orang ini telah mengotori garis keturunan bangsawan dari ras bulan tenang. Anda Ye berteriak. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk terbang keluar dari Crystal Moon Core. Dia melayang seperti bulan di udara dan juga akan mengeluarkan air mata bulan. Qin Lai menyentakkan sudut bibirnya. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah, terus lakukan pekerjaanmu. Dia memaksakan pikiran ke tanda bulan perak. Sebagai jiwa artefak, Yu Ye harus bertindak sesuai dengan pikirannya. Dia tiba-tiba menyusut kembali ke Crystal Moon Core dan menggunakan muntir sebagai media untuk mengekstrak energi bulan di dalam Crystal Moon Core. Kilatan Yu Ye dan 9 air mata yang muncul di atas Crystal Moon Core menyebabkan Zhuang Jing dan para pemuda kuil bulan tercengang. Banyak dari mereka memiliki garis keturunan Serene Moonrache. Kehadiran suci dan murni dari air mata bulan yang telah menjadi artefak roh tingkat ilahi yang dipancarkan membuat mereka menyadari apa yang dilihat oleh artefak roh atribut bulan itu. Mata mereka menjadi merah. Artefak suci dari ras bulan tenang. 6 pemuda kuil bulan yang menyerbu ke arah Qin Lai tiba-tiba berteriak, mata mereka dipenuhi keserakahan. Ya, artefak suci dari ras bulan tenang. Qin Lai tersenyum dan terus menuangkan minyak ke api. Saya datang ke tempat ini di bawah bimbingannya. Suara mendesing. Sosok hitam pekat melintas dari kejauhan. Armornya seperti api iblis hitam yang mekar, matanya berbentuk salib. Itu Naji, klan Asura yang telah bertarung sebentar dengan Qin Lai beberapa saat yang lalu. Tingginya hampir 3 meter, pakaiannya punk camping, baju besinya retak. Dia sepertinya hanya lewat. Melihat begitu banyak praktisi bela diri kuil lunar manusia berkumpul di sini, dia berniat untuk segera pergi. Namun ketika dia melihat Qin Lai hadir, dan para praktisi bela diri kuil lunar manusia itu dengan jelas menunjuknya sebagai target mereka, Naji mencibir dan berhenti. Dia melihat dengan pupil anehnya yang berbentuk salib. Dia menjilat bibirnya dan melihat dengan ekspresi kejam pada Qin Lai dan praktisi bela diri kuil lunar wanita. Di sisi lain, Jiki dari keluarga Ji tiba-tiba muncul, tangan kirinya masih meneteskan darah. Dia melihat sekilas para praktisi bela diri kuil bulan akan menyerang Qin Lai. Alisnya berkerut, matanya menunjukkan ketidakpuasannya, tetapi dia tidak berbicara. Pada saat ini, Zhuang Jing dan yang lainnya telah melupakan segalanya. Yang bisa mereka lihat dan pikirkan hanyalah artefak suci Qin Lai dan ras bulan tenang yang tersembunyi di dalam Crystal Moon Core. Mereka tidak menyadari orang-orang memata-matai mereka dari jauh. Seseorang meminta saya untuk hidup Anda, saya minta maaf, kata Qin Lai acuh tak acuh. Saat 6 penyerang mendatanginya, dia mengeluarkan energi bulan dari air mata bulan. Praktisi bela diri kuil lunar yang telah menuangkan energi bulan mereka ke dalam pedang mereka tidak dapat menggunakan seni roh kuil lunar saat tubuh mereka membeku. 6 bola kabut putih menenggelamkan mereka. Di dalam kabut, es yang tajam seperti penggiling daging yang membentuk Ichestone Twister. Twister Ichestone yang tidak menghancurkan Naji sangat efektif setelah menelan praktisi bela diri kuil lunar. Meratap dan berteriak, 6 praktisi bela diri kuil bulan berubah menjadi tidak lebih dari potongan daging beku dan darah merah yang menetes dari kabut. Kematian 6 praktisi bela diri kuil bulan menyebabkan ekspresi Zhuang Jing berubah. Matanya berubah sedingin es saat dia melihat ke arah Qin Lai. Klan bulan tenang berani menyerang praktisi kuil bulan. Tak termaafkan. Pemuda kuil lunar yang telah berbicara sebelumnya seperti ular berbisa yang ekornya telah diinjak. Matanya yang gelap memancarkan kekejaman dan kebencian. Kamu mati. Cabang balap bulan tenang dari Boluo Realm akan menemui malapetaka karena tindakanmu hari ini. Zhuang Jing berteriak dengan dingin. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah memperlakukan anggota Serene Moonrache secara setara. Sementara mereka memiliki darah ras bulan tenang, mereka masih memandang rendah mereka. Di mata mereka, Qin Lai, seorang anggota klan Serene Moon yang rendah, melakukan pelanggaran dengan bertindak seperti ini dan pantas mati karenanya. Mungkin, kamu akan memiliki rencana baru untuk masa depan ras bulan tenang. Qin Lai tidak memikirkan ancaman Zhuang Jing. Dia melihat dengan cemberut pada Crystal Moon Core dan bayangan jiwa Yu Ye di dalam pikirannya.
Generasi muda kuil bulan dengan garis keturunan ras bulan tenang menolak ras bulan tenang dan memandang rendah mereka. Generasi lama kuil bulan, akankah sikap mereka menjadi lebih buruk? Apakah ras bulan tenang harus diikat bersama dengan kuil bulan? Bunuh orang-orang ini untukku. Lain kali kamu pergi ke Boluo Realm, aku akan muncul dan berbicara dengan Yupo, kata Yu Ye dalam hati. Aku akan meyakinkan ras bulan tenang dari alam Boluo untuk memutuskan hubungan dengan kuil bulan. Jika memungkinkan, aku berharap ras bulan tenang akan bersumpah setia kepada ras dewa dan menerima perlindungan dari ras dewa. Mari kita bahas ini nanti, jawab Qin Lai. Dia telah mencapai tujuannya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Zhuang Jing dan yang lainnya. Dia kemudian melihat ke arah tempat Naji dan Jiki bersembunyi. Senyum penuh arti muncul di bibirnya. Auman naga darah. Naga darah terbentuk dari kekuatan roh darah. Itu meraung seolah-olah itu akan keluar dari dadanya. Naga darah sepanjang selusin meter memiliki sisik berdarah yang jelas. Matanya dipenuhi dengan kebiadaban dan kekejaman. Pada saat yang sama, benang listrik bersilangan di kedalaman mata Qin Lai. Di Crystal Moon Core, selusin praktisi bela diri kuil lunar yang tersisa pada awalnya menatap Qin Lai dengan rakus, mencoba mencuri artefak suci Serene Moon Rache darinya. Pada saat ini, ketika naga darah muncul, para praktisi bela diri kuil lunar ini berteriak. Dia bukan klan Serene Moon. Dia belum pernah menggunakan satupun seni rahasia ras bulan tenang. Dia sama seperti kita. Paling-paling, dia hanya memiliki garis keturunan ras bulan tenang. Praktisi bela diri kuil lunar bereaksi. Namun, para praktisi bela diri kuil lunar yang berteriak itu tidak dapat bertindak sebelum tatapan mereka berubah menjadi tertegun. Baut petir biru melintas melalui pupil mereka dan menyebabkan danau jiwa mereka banjir. Jiwa sejati mereka rusak parah. Kamu siapa? Zhuang Jing berteriak. Gerakan Qin Lai termasuk es, kilat, kekuatan darah, tetapi tidak satupun dari mereka adalah kekuatan garis keturunan Serene Moon Rache. Dia tidak cukup bodoh untuk tetap percaya bahwa Qin Lai berasal dari ras bulan tenang. Tapi Qin Lai memiliki tanda bulan perak dan memegang artefak suci ras bulan tenang. Semua ini melampaui harapannya. Seseorang yang akan mati tidak perlu tahu siapa aku. Qin Lai tersenyum bebas. Benang petir melintas di matanya. Serangan mentalnya membawa guntur dan kilat. Mereka terbang keluar dari matanya dan menyerang pikiran para praktisi bela diri kuil lunar yang tersisa. Pikirannya bergerak. Dia menggunakan cairan kolam petir yang tersimpan di dalam titik akupunturnya untuk mengaktifkan Blitz Thunder Escape, dan tiba-tiba muncul di depan pemuda kuil bulan itu. Dia tersenyum dan menekankan tangan ke dada pemuda itu. Ledakan. Sebuah bola petir menyilaukan meledak dari dada pemuda itu. Suara tulang retak datang dari seluruh tubuh pemuda itu. Dia benar-benar terbungkus kilat dan guntur. Guntur surgawi terus menyerang tubuhnya sampai jiwa sejatinya benar-benar padam. Dia terus melakukan teleportasi jarak pendek menggunakan Blitz Thunder Escape. Qin Lai seperti hantu, tiba-tiba muncul di sebelah praktisi bela diri kuil lunar yang tersisa. Bola guntur besar meledak di dada praktisi bela diri kuil lunar. Kematian mereka segera menyusul. Dalam selusin napas, selain Zhuang Jing, setiap praktisi bela diri kuil lunar yang berdiri di Crystal Moon Core telah terbunuh. Sebagian besar orang mati berada di tahap tengah dari alam fragmentasi. Dua dari mereka seperti Zhuang Jing, dan berada di tahap akhir. Mereka yang mengolah banyak seni roh biasanya maju lebih lambat dalam kultivasi daripada mereka yang fokus pada satu seni roh. Semakin banyak seni roh yang dikultivasikan, semakin lambat mereka maju. Sebagai imbalannya, mereka yang berlatih dalam berbagai seni roh biasanya jauh lebih kuat. Qin Lai terampil dalam es, kilat, guntur, bumi dan memiliki seni roh darah. Dia memiliki garis keturunan yang dianggap paling kuat. Penyempurnaan fisiknya jauh melampaui praktisi bela diri lain di levelnya. Kekuatan sejatinya bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh praktisi bela diri kuil lunar fragmentasi realm ini. Ketika dia membunuh praktisi bela diri Fragmentation Realm tahap menengah ini, dia sama sekali tidak merasakan tekanan. Ini menyebabkan Zhuang Jing yang berada di tahap akhir dari alam fragmentasi gemetar. Sedikit lebih merepotkan daripada yang kukira. Naji, klan Asura yang bersembunyi di kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi terkejut. Para tetua benar, setelah berkembang selama 20.000 tahun, ras manusia rendahan menjadi kuat. Tidak heran, manusia menjadi lebih arogan. Sepertinya mereka telah tumbuh terlalu banyak. Ras Asura selalu menjadi salah satu ras kuno. Di era di mana ras kuno mendominasi alam semesta, mereka telah menguasai banyak bintang. Spirit Realm telah sering diserang dan diserang oleh Asura Rache. Di era kuno, ketika ras Asura mengamuk melalui alam roh,
manusia tidak dapat melawan dan terbunuh dalam jumlah besar. Ras Asura berpikir bahwa manusia adalah ras terlemah di dunia. Setelah ras dewa berhasil menaklukkan alam roh, ras Asura telah bertarung berulang kali melawan ras dewa dan berulang kali dikalahkan. Pada akhirnya, ras Asura mundur kembali ke wilayah mereka. Pada saat ras dewa memerintah alam roh, mereka tidak berani kembali. Di benak ras Asura, hanya ras dewa yang lebih kuat dari mereka di dunia. Mereka selalu mengakui status ras dewa sebagai penakluk alam semesta. Pada tahun-tahun ini, ras manusia menggantikan ras dewa dan perlahan-lahan mengambil alih alam roh. Mereka mulai merentangkan tangan mereka ke alam lain, dan berkonflik dengan ras Asura. Penatua Asura yang telah berperang melawan manusia kembali dan memberitahu mereka bahwa manusia tidak seperti di masa lalu. Dia mengatakan kepada semua ras Asura untuk waspada terhadap manusia. Namun, banyak dari klan Asura muda masih menganggap ras manusia itu lemah dan memecat mereka. Naji adalah salah satunya. Tapi hari ini, ketika dia melihat Qinlai dan pertarungan praktisi bela diri kuil bulan, dia menyadari bahwa peringatan sesepuh itu tidak dibesar-besarkan. Ras manusia, dengan cepat tumbuh dewasa. Suara mendesing. Dengan Blitz Thunder Escape lainnya, Qinlai muncul 1 meter di depan Zhuang Jing dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Zhuang Jing. Tapi Zhuang Jing yang jelas di depannya menghilang seperti asap ketika Qinlai meraihnya seperti fata ana. Qinlai ketinggalan. Ketika dia mengenali ini, dia menemukan Zhuang Jing bermanifestasi ratusan meter jauhnya, matanya berkedip dengan cahaya bulan perak. Aku tidak seperti mereka, tidak akan semudah itu membunuhku, kata Zhuang Jing dingin. Armor roh perak yang sepertinya mengalir dengan cahaya bulan menutupi seluruh tubuhnya. Pola misterius pada armor roh memberikan kehadiran yang keren. Di dalam Crystal Moon Core, benang energi bulan terbang dan mengalir menuju armor roh. Bulan tampak terbit di mata Zhuang Jing. Dia memancarkan cahaya bulan murni. Bulan biru Frostblade. Bilah tipis tampaknya memanifestasikan dirinya dari esensi bulan. Itu berdesir dengan kekuatan bulan. Pedang ini perlahan melayang keluar dari dada Zhuang Jing. Bayangan jiwa Qinlai dengan jelas terpantul pada bilahnya. Perasaan aneh dari jiwanya yang terekspos bergegas ke pikiran Qinlai. Suara mendesing. Pedang Zhuang Jing yang disebut Blue Moon Frostblade berubah menjadi sinar bulan dan melesat ke arahnya. Hati-hati, itu adalah artefak roh kelas surga. Anda ya tiba-tiba memperingatkan. Artefak roh kelas surga, Qinlai melengkungkan bibirnya. Sinar petir tiba-tiba terwujud. Tetesan cairan kolam petir terbang keluar dari titik akupuntur Qinlai dan berkumpul menjadi sinar petir. Sinar petir yang berbentuk seperti pedang jiwa guntur tiba-tiba mengeluarkan raungan guntur, berlipat ganda ukurannya. Itu menjadi bilah besar yang panjangnya hampir 100 meter dan lebar 10 meter. Cahaya dari sinar guntur benar-benar melebihi cahaya dari Blue Moon Frostblade. Alam fragmentasi, mampu memanifestasikan cairan kolam petir, ini adalah warisan Kaisar Guntur. Jiki tiba-tiba berteriak kaget. Thunder Soul Blade seperti kilat ilahi yang menenggelamkan cahaya Blue Moon Frostblade dan sepenuhnya menutupi area tempat Zhuang Jing berada. Pada saat yang sama, guntur dan kilat melintas di atas Crystal Moon Core dan mengeluarkan raungan. Blue Moon Frostblade Zhuang Jing tiba-tiba menarik kembali semua kekuatan bulannya. Tunggu saja, ketika saya keluar, saya akan melapor ke kuil bulan, dan ras bulan tenang dari alam Boluo akan dimusnahkan karena Anda. Zhuang Jing berteriak. Saat dia berteriak, dia dan Blue Moon Frostblade bergabung menjadi satu dan berubah menjadi sinar energi bulan perak, mencoba melarikan diri ke kejauhan. Jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Yu Ye berteriak dari dalam Crystal Moon Core. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri, Qinlai menyeringai dan berkata. Sebuah bola petir meledak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia mengejar Zhuang Jing menggunakan Blitz Thunder Escape. Pedang jiwa guntur mengikuti dari belakang Zhuang Jing. Kita semua adalah manusia, mengapa membunuh kita semua? Jiki yang telah menonton dari samping tidak bisa berdiri dan mendesak dengan cemberut. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari kuil bulan. Mengapa tidak memaafkan dan mengampuni dia? Naji dari ras Asura mencibir dan berkata, jika Anda tidak mencabut rumput liar, mereka akan menyebabkan masalah bagi Anda di masa depan. Dia dan Jiki berjalan ke tempat terbuka. Qinlai tidak memikirkan apapun tentang mereka dan mengabaikan kata-kata mereka. Dia muncul di belakang Zhuang Jing dengan Blitz Thunder Escape, dan menunjuk ke punggung Zhuang Jing. Puluhan sambaran petir menyambar. Di tengah pelarian, tubuh Zhuang Jing terdiam dan dia tiba-tiba berhenti. Benang listrik memanjat tubuh Zhuang Jing dan membuat darah dan dagingnya mati rasa. Tubuh Zhuang Jing secara bertahap terperangkap. Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Zhuang Jing ketakutan.
Ekspresi Jiki berubah serius. Dia berkata, jangan berlebihan. Dia berpikir bahwa Qinlai memiliki niat jahat terhadap Zhuang Jing. Urus-urusanmu sendiri. Qinlai memiliki ekspresi kesal. Dia melihat ke arah Jiki dan Naji, dan berkata, adapun apa yang ingin saya lakukan, saya tidak peduli dengan pendapat siapapun. Saat dia berbicara, dia menjambak rambut Zhuang Jing. Mengabaikan jeritan dan teriakannya, dia menyeretnya kembali ke dalam bayang-bayang. Jiki, Tuan Muda Ji, tolong hentikan orang ini. Zhuang Jing berteriak. Tubuhnya tertahan oleh guntur dan kilat, tendonnya mati rasa. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan rohnya dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Sebagai seorang praktisi bela diri dari kuil bulan, dia mengolah kekuatan bulan. Garis keturunannya juga bercampur dengan garis keturunan ras bulan tenang. Untuk Qinlai yang memiliki artefak suci muntir, dia hanyalah seekor domba lemah yang menunggu disembelih. Banyak mantra penghancurnya tidak efektif melawan Qinlai, dan kekuatan garis keturunannya tidak bisa melukai Qinlai sama sekali. Alasan Qinlai dapat dengan mudah membunuh orang-orang di kuil bulan juga karena ini. Tanda bulan perak di bahunya memberi Qinlai terlalu banyak keuntungan saat menghadapi praktisi bela diri kuil bulan. Keluarga Ji telah menciptakan situasi ini dengan harapan semua orang akan bekerja sama dan menemukan arah di mana ras dewa mundur. Ekspresi Jiki sangat serius. Tempat ini penuh dengan bahaya, dan ras asing bercampur di dalamnya. Ras dewa mungkin telah tiba secara rahasia. Ras manusia harus bekerja sama, dan tidak saling membunuh. Di mana ras dewa mundur, mata Qinlai berkedip. Dia tidak menanggapi. Dia memikirkan kembali mayat ras kuno di sepanjang jalan dan mengatur pikirannya. Tempat ini mungkin adalah jalan di mana ras dewa telah mundur. Ras dewa menghilang secara misterius di tempat ini. Selama bertahun-tahun kemudian, ras dewa benar-benar hilang. Pasukan manusia peringkat emas tidak pernah melihat ras dewa lagi. Saat ini, karena alasan yang tidak diketahui, manusia, dan beberapa ras kuno, datang lagi ke tempat ini dan ingin menemukan arah tempat ras dewa melarikan diri. Apa yang sudah terjadi? Qinlai mengerutkan kening dan berpikir. Kami tidak bisa bertarung seperti yang kami lakukan sebelumnya. Jiki melihat Qinlai diam dan berpikir bahwa dia merasa malu. Dia berkata, tanda-tanda mengatakan bahwa ras dewa yang telah menghilang selama 20.000 tahun telah mulai membuat gelombang lagi. Beberapa wilayah yang dulunya dikuasai oleh ras dewa dan sekarang diperintah oleh kita manusia telah dibersihkan baru-baru ini. Kami melihat tanda-tanda aktivitas ras dewa dari peristiwa ini. Mereka, seharusnya pulih setelah 20.000 tahun istirahat. Mungkin, tidak lama dari sekarang, ras dewa akan sekali lagi turun ke alam roh. Ras manusia, ras asura, dan ras kuat lainnya bekerja sama untuk mengusir mereka di masa lalu. Mereka akan menciptakan badai darah ketika mereka kembali. Jiki memandang Qinlai dan kemudian pada Naji dari ras asura dengan ekspresi muram. Rumor mengatakan bahwa ras dewa adalah ras yang kuat yang lebih haus pertempuran daripada kita dan lebih baik dari kita dalam bertarung. Naji tertawa. Saya masih muda, saya belum pernah melihat anggota ras dewa sebelumnya. Di era saya ini, jika saya cukup beruntung untuk melawan ras dewa sekali, saya akan merasa bahwa mati dalam pertempuran akan layak. Matanya dipenuhi dengan fanatisme. Mereka akan kembali, Qinlai bingung. Ada banyak sekte jahat di alam roh dan beberapa anggota ekstrim dari ras kuno yang mengagumi ras dewa. Jiki menarik napas dalam-dalam dan tampak sangat khawatir. Dia berkata, ras jahat ini, dan beberapa anggota yang tidak biasa dari ras asing sangat aktif. Mereka telah mengadakan upacara rahasia di banyak daerah untuk menyambut ras dewa. Beberapa iblis jahat di sekte itu mengatakan bahwa jiwa mereka telah dipandu oleh ras dewa. Begitu ras dewa kembali, mereka akan bekerja sama dengan ras dewa untuk menyerang ras lain. Kekacauan meningkat di dunia ini. Jika kita terus bertarung dan bersaing seperti dulu, 100 balapan mungkin akan jatuh lagi. Matanya penuh ketulusan saat dia melihat Qinlai dan Naji. Tapi Naji memiliki ekspresi bersemangat dan bersemangat ketika dia mendengar bahwa Gatrace akan segera datang. Naji mengantisipasi peristiwa ini terjadi. Adapun Qinlai yang memiliki garis keturunan ras dewa, dia berharap untuk belajar melalui ras dewa siapa ibunya. Dia juga tidak takut dengan kedatangan ras dewa. Pidato Jiki tidak berpengaruh. Saat dia menggambarkan situasinya, Yuye benar-benar menyerap kekuatan bulan di Crystal Moon Core ini melalui 9 bulan sabit dari Muntir. The Muntir dan Yuye terbang keluar dari Crystal Moon Core dan menghilang ke dalam tanda bulan perak di bahu Qinlai. Fragmen Crystal Moon Core menjadi redup saat retakan muncul di permukaannya. Tanpa energi bulan,
Crystal Moon Core ini akan segera hancur menjadi debu halus di bawah gempuran arus ruang angkasa yang kacau. Terima kasih atas masukan Anda. Saya memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, jadi saya akan pergi. Qinlai mencengkeram rambut Zhuang Jing, mengangguk sambil tersenyum pada Jiki dan terbang menjauh. Kalian manusia takut akan kedatangan ras dewa, tetapi ras kuno lainnya mungkin tidak takut akan hal itu. Naji menatap Jiki dengan penuh arti dan berkata, menurut apa yang saya tahu, banyak ras telah ditekan terlalu banyak oleh manusia Anda di tahun-tahun ini, mereka diam-diam berharap untuk kembalinya ras dewa. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Naji melihat ke arah Qinlai menghilang, dan diikuti dengan tawa. Beberapa ras berharap untuk kedatangan ras dewa, ekspresi Jiki menjadi lebih serius. Qinlai tidak menggunakan kekuatan garis keturunan dalam membunuh praktisi bela diri kuil bulan. Dia juga dengan sengaja menjauhkan roh kekosongan dan kekacauan tetapi orang-orang itu tidak tahan bahkan satu serangan pun. Memegang Zhuang Jing, dia terbang menjauh dari Crystal Moon Core tanpa energi bulan. Setelah meningkatkan jarak antara dia dan Jiki, Qinlai sekali lagi memanggil roh kekosongan dan kekacauan. Dalam arus ruang yang kacau dan bahaya mematikan yang selalu ada, Spirits of Void dan Chaos sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Ketika dia bertemu Jiki dan Naji, mereka dipenuhi luka dan tampak kelelahan. Tanpa perlu berpikir, dia tahu bahwa luka mereka sebagian besar disebabkan oleh zona bahaya yang berbeda di aliran ruang yang kacau. Keduanya tidak memiliki Spirits of Void dan Chaos untuk membimbing mereka. Ketika 5 Spirits of Void and Chaos keluar, Qinlai duduk di Demon Ceiling Tombstone dan terbang ke kejauhan sesuai dengan panduan Demon Ceiling Tombstone. Zhuang Jing, yang tertahan oleh kilat dan guntur, tidak dapat berteriak dan menjerit sekarang. Dia hanya bisa menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Berjam-jam kemudian, The Demon Ceiling Tombstone berhenti di tengah area batu yang hancur di bawah kendali mentalnya. Tidak ada badai kekuatan di sini, tidak ada lorong kosong, dan kekuatan kacau di sekitarnya tidak terlalu liar. Melepaskan kesadaran jiwanya untuk meregang seperti jaring laba-laba, dia perlahan mencari tanda-tanda kehidupan. Di sini, setelah dia yakin bahwa kesadaran jiwanya mencapai batasnya, dan tidak ada tanda-tanda makhluk lain, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Zhuang Jing. Ketika jari telunjuknya mendarat di alis Zhuang Jing, gelombang listrik biru mengalir keluar dari tubuh Zhuang Jing. Dia mengambil kembali setengah dari kekuatan roh petir. Ketika setengah dari kekuatan penahan petir diambil, ekspresi Zhuang Jing segera menjadi bersemangat. Bibirnya bergerak dan dia berkata dengan suara serak, apa yang ingin kamu lakukan? Matanya menyimpan jejak ketakutan. Ketika mereka baru saja bertarung, dia merasakan sejumlah besar energi bulan dari tubuh Qinlai. Dia tahu bahwa dia akan kesulitan mendapatkan keuntungan ketika berhadapan dengan energi bulan ini. Karena itu, dia dengan tegas mencoba melarikan diri. Seseorang yang bukan dari ras bulan tenang, namun memiliki artefak suci ras bulan tenang, dan berasal dari alam Boluo. Baginya, identitas Qinlai adalah teka-teki. Dia berencana untuk melaporkan segala sesuatu tentang Qinlai ke kuil bulan setelah melarikan diri dan meminta kuil bulan dengan cepat membangun jalan lain ke alam Boluo. Pada saat itu, dia akan pergi dengan para ahli kuil bulan ke alam Boluo dan menyelidiki identitas Qinlai. Dia punya rencana rincin. Sayang, siapa yang memiliki status lebih tinggi di kuil bulan, kamu atau Lin Jie? Qinlai tiba-tiba bertanya. Mata Zhuang Jing berkilat, ekspresinya redup. Statusnya lebih tinggi. Oh, ekspresi Qinlai geli. Kamu memiliki kultivasi alam fragmentasi yang terlambat, Lin Jie lebih lemah darimu, kenapa statusnya lebih tinggi? Dia jauh lebih muda dariku, kata Zhuang Jing. Qinlai tercengang. Aku bisa melihat kamu bukan dari dunia tengah. Zhuang Jing menjadi tenang dan berkata dengan ekspresi redup. Sebelum pintu masuk ranah rahasia Boluo Realm dihancurkan, kuil bulan adalah salah satu bibit bulan dari kuil bulan. Bibit bulan adalah elit masa depan yang kuil bulan akan berusaha keras untuk mengolahnya. Jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi para tetua kuil lunar, komandan kampanye perang, dan mungkin penguasa aula kuil lunar. Hanya mereka yang sangat muda dan memiliki bakat kultivasi yang luar biasa yang akan dipilih sebagai Moon Seeds. Dan saya, sementara kultivasi saya lebih tinggi dari Lin Jie, saya jauh lebih tua darinya, jadi status saya di kuil bulan tidak setinggi itu, sebagai miliknya. Jika saya adalah benih bulan, saya tidak akan dikirim ke sini untuk mati. Mata Zhuang Jing penuh dengan penghinaan diri. Ketika dia pertama kali melihat Qinlai dan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Qinlai, setiap kata-katanya kasar, dan sombong seperti dia adalah seorang kaisar. Ketika Qinlai menangkapnya, dan Jiki hadir, dia berteriak dan mengancam, masih mendominasi dan bangga.
Namun ketika Qinlai menangkapnya, menahannya, dan membawanya ke sini, sikapnya mengalami transformasi total. Dia tidak menyembunyikan apapun yang diminta Qinlai. Dia menjawab dengan sangat detail. Qinlai terkejut dengan pembalikan sikap ini. Apakah kuil bulan telah mengirim seseorang ke alam Boluo? Qinlai mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama orang-orang itu perlu mencapai Boluo Realm? Paling lama 20 tahun, para tetua yang pergi ke alam Boluo dapat membangun kembali pintu masuk alam rahasia, kata Zhuang Jing. 20 tahun. Ekspresi Qinlai berubah. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Lin Jie dan ras bulan tenang tidak akan dapat bertahan setelah 100 tahun? Bukankah kamu mengatakan bahwa praktisi bela diri kuil lunar akan membutuhkan setidaknya 1 abad untuk memasuki Boluo Realm? Teng Yuan dan sisa ras binatang kuno, para ahli ras penjara hitam, dan ras raksasa berpikir bahwa praktisi bela diri kuil lunar dan istana matahari akan membutuhkan lebih dari 1 abad untuk sampai ke alam Boluo dari alam roh. Mereka pikir mereka punya cukup waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka hanya memiliki 20 tahun, ketika kuil bulan dan istana matahari membangun pintu masuk ranah rahasia mereka di alam Boluo, dan mengumpulkan para praktisi bela diri istana matahari dan kuil bulan untuk kembali, akankah ras binatang kuno, ras raksasa, dan ras penjara hitam bisa melawan? Suasana hati Qinlai berubah berat. Dia menganggap Boluo Realm sebagai domain pribadinya. Dia bisa mendapatkan kekayaan yang tak terhitung melalui bisnis dengan binatang kuno, penjara hitam, dan ras raksasa. Begitu kuil bulan dan istana matahari datang, dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan besar melalui 3 balapan lagi. Oleh karena itu, dia berharap Boluo Realm tidak akan memiliki pintu masuk ranah rahasia baru yang dibangun di dalamnya secepat ini. Paling lama 20 tahun. Ekspresi Zhuang Jing acuh tak acuh. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin mereka akan mencapai Boluo Realm sedikit lebih dari 1 dekade. Ekspresi Qinlai menjadi lebih serius. Para ahli Void Realm akan membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk sampai ke Boluo Realm mulai dari Spirit Realm. Di masa lalu, praktisi bela diri dari kuil bulan dan istana matahari menghabiskan waktu selama itu untuk melewati ruang yang luas untuk mencapai Boluo Realm. Tapi itu beberapa ribu tahun yang lalu. Saat ini, karena pasukan peringkat emas manusia terus menaklukkan alam yang tidak diketahui, banyak domain yang jauh telah ditemukan dan memiliki pintu masuk alam rahasia yang dibangun di dalamnya. 600 tahun yang lalu, Sekte Reinkarnasi menaklukkan domain yang disebut domain Kunhuan yang kebetulan berada di dekat alam Boluo. Zhuang Jing menjelaskan, kuil bulan dan istana matahari memberikan sejumlah bahan kepada Sekte Reinkarnasi dan dapat menggunakan domain Kunhuan. Mereka dapat menghemat perjalanan 100 tahun ke alam Boluo dengan melalui domain Kunhuan. Juga, karena kuil bulan dan istana matahari mengalami kerugian serius di Boluo Realm, begitu pintu masuk ranah rahasia dibangun kembali, mereka akan membersihkan seluruh Boluo Realm. Pada saat itu, ras asing yang tidak memiliki aliansi pernikahan dengan manusia akan dimusnahkan. Bahkan Serene Moon Rache dan Flame Rache akan diambil alih. Mereka tidak akan membiarkan kecelakaan lain terjadi di Boluo Realm. Kata-kata Zhuang Jing menyebabkan alis Qinlai berkerut dalam. Dia tiba-tiba merasakan tekanan. Dia diam-diam memperhatikan perubahan di mata Zhuang Jing. Seperti yang dijelaskan Zhuang Jing, ekspresinya tenang dan dia berbicara dengan lancar, hampir tanpa jeda. Dia kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. Juga, apa yang dikatakan Zhuang Jing adalah logis. Dia percaya kata-kata ini benar. Kamu sangat kooperatif. Setelah terdiam beberapa saat, Qinlai menatap Zhuang Jing dengan tatapan aneh. Saya hidup dengan cerdas. Zhuang Jing tertawa. Jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya, jika Anda menggunakan beberapa gerakan dan berusaha, Anda akan tetap mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan saya, dalam proses ini, akan menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi. Hasilnya akan sama. Daripada begini, lebih baik patuh, dan memberikan apa yang kamu inginkan. Dengan cara ini, mungkin kamu akan bahagia dan membiarkan aku hidup. Ketika dia sampai di akhir, matanya memohon. Aku benar-benar tidak ingin mati tanpa alasan konkret. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tempat ini? Qinlai bertanya. Zhuang Jing berpikir dan kemudian berkata, saya hanya tahu bahwa ras dewa mundur melalui tempat ini 20.000 tahun yang lalu dan menghilang. Ketika para ahli ras manusia dan ras asing lainnya berkumpul di sini untuk mengejar, mereka menderita banyak korban. Yang lain mengatakan bahwa ketika ras dewa mendominasi alam roh, mereka menyembunyikan harta duniawi yang mereka rampok dari alam roh dan domain lain di tempat ini. Ada lorong kosong yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan salah satu lorong bisa mencapai alam rahasia tempat ras dewa menyimpan harta mereka. Saat ini,
Desas-desusnya adalah bahwa ras dewa melarikan diri dengan tergesa-gesa, dikejar oleh ras lain, dan tidak punya waktu untuk membawa harta yang tersimpan bersama mereka. Saat ini, 20.000 tahun kemudian, ras dewa akan kembali ke alam roh. Mereka pasti akan pergi ke harta karun itu untuk memasok kampanye mereka melawan alam roh. Qin Lai terdiam dan berkata, jika demikian, mengapa hanya kamu yang datang? Mengapa para ahli Void Realm dan Genesis Realm dari Central World itu tidak datang? Alam semesta penuh dengan misteri yang tidak dapat kita pahami. Ketika ras dewa dan 100 ras bertarung di sini, mereka secara serius merusak keseimbangan di tempat ini. Hukum alam semesta dipelintir dan dilanggar di sini. Siapapun di atas alam fragmentasi dilarang memasuki ini, tempat. Zhuang Jing jelas tidak tahu secara spesifik dan berkata, kesimpulannya, tempat ini penuh dengan bahaya. Ini adalah pengekangan yang kuat pada para ahli Void Realm dan Genesis Realm. Semakin kuat makhluk itu, semakin besar pengekangan mereka. Saya mendengar bahwa ahli puncak Genesis Realm mungkin dapat secara paksa mematahkan pengekangan ini, kemudian akan menghancurkan tempat ini dalam prosesnya. Mereka tidak ingin tempat ini menghilang, jadi mereka hanya bisa mengikuti aturan alam yang terbentuk di sini. Mereka hanya bisa mengatur agar praktisi bela diri di bawah alam nirvana mencari. Zhuang Jing sangat kooperatif dan menjelaskan semua yang dia tahu. Setelah ini, Qin Lai menanyakan beberapa hal tentang kuil bulan, dan pasukan peringkat emas di dunia tengah alam roh. Zhuang Jing berbicara dengan jujur. Dia bisa melihat bahwa dia tidak berusaha menyembunyikan apapun atau berbohong. Dari Zhuang Jing, Qin Lai memperoleh banyak informasi yang diinginkannya. Pertanyaan terakhir, mengapa Han Qian dari surga ke-9 belum datang? Qin Lai bertanya. Dia berada di tahap akhir alam nirvana dan sedang bersiap untuk membuat altar jiwanya. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Zhuang Jing menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, namun, adiknya telah datang. Adik laki-laki, mata Qin Lai berkilat tajam. Han Lei. Siapa lagi yang bisa? Zhuang Jing memiliki ekspresi tidak suka. Bagus. Qin Lai menggeram sambil menganggukkan kepalanya. Sementara Qin Lai tidak mengingat masa lalu, melalui pengalamannya baru-baru ini, dia mengetahui apa yang telah dilakukan Han Lei di masa lalu. Han Qian dan Han Lei tidak memiliki latar belakang yang signifikan di surga ke-9. Sementara bakat Han Qian tidak buruk, itu tidak cukup bagi surga ke-9 untuk berusaha keras padanya. Sebelum itu, keluarga Han Qian hanya menjadi kekuatan peringkat perak di bawah surga ke-9. Menurut Hua Yuqi, Han Lei telah menjilat Qin Lai di masa lalu dengan harapan bahwa Han Qian akan menerima bantuannya. Han Qian, dia hanya mengenalnya melalui perkenalan yang disengaja dengan Han Lei. Di depannya, Han Qian berpura-pura bangga dan mencoba mengenakan topeng ketidakpedulian. Dia bermaksud untuk membuat koneksi ke keluarga Qin melalui dia dan berharap bahwa keluarga dan saudara mereka akan menerima bantuan dari surga ke-9. Dia pasti terpesona karena tergila-gila dengan Han Qian. Saat keluarga Qin tumbuh lebih kuat, pasukan peringkat emas teratas bersekongkol melawan keluarga Qin dan menggunakan Han Qian sebagai bidak catur. Han Lei yang menjilatnya, dan Han Qian yang berpura-pura berbudi luhur setuju untuk menjebaknya setelah dibujuk oleh para tetua surga ke-9. Orang yang menyuruhnya pergi ke kamar Han Qian adalah saudara Han Qian, teman masa lalunya, Han Lei. Hasilnya adalah Han Qian mengatakan dia telah mencoba memperkosanya, dan secara tidak sengaja membunuhnya. Tidak lama kemudian, keluarga Qin melakukan pembalasan terhadap surga ke-9 dan menyebabkan pasukan peringkat emas di dunia tengah berpartisipasi. Keluarga Qin runtuh karena ini. Han Qian dan Han Lei menjadi bintang di surga ke-9 karena ini, terutama Han Qian. Surga ke-9 menempatkan kekayaan dan upaya mereka untuk mengolahnya. Han Qian memenuhi upaya mereka. Dengan perawatan surga ke-9, bakat dan kemampuannya yang luar biasa dipamerkan saat dia dengan cepat melonjak. Kecantikannya, terobosan cepat dari garis keturunannya, peningkatan kultivasinya, dan perilakunya menarik perhatian orang-orang tua di surga ke-9. Orang-orang tua di surga ke-9 benar-benar mengenalinya sebagai bakat penting. Dia menjadi bintang baru paling terang di surga ke-9. Keluarganya bangkit sebagai sumur dan mendapat tempat di surga ke-9. Han Lei, seseorang yang tidak penting di dunia tengah dan tidak bisa masuk ke mata Hua Yuqi dan yang lainnya. Dia juga mendapat manfaat dari surga ke-9 dan kebangkitan kakak perempuannya. Dengan bantuan surga ke-9, ia mencapai tahap akhir dari alam fragmentasi. Di tahun-tahun berikutnya ketika Han Lei bertemu Hua Yuqi, dia tidak begitu berhati-hati dan jelas-jelas menganggap dirinya orang penting. Tapi bakatnya jauh lebih rendah dari kakak perempuannya. Tidak peduli berapa banyak perhatian yang diberikan Han Qian padanya, kultivasinya terhenti pada tahap akhir dari alam fragmentasi.
Dia tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan untuk waktu yang lama. Alasan dia datang dengan praktisi bela diri surga ke-9 ke tempat ini adalah dengan harapan dia akan menemukan kesempatan untuk terobosan ke alam nirvana. Mendengar bahwa Han Lei, yang selalu mengikuti langkahnya dan bekerja keras untuk berteman dengan Qin Lai untuk tujuan egoisnya sendiri dan akhirnya mengkhianatinya, muncul di zona terlarang ini menyebabkan niat membunuh Qin Lai melonjak. Kamu memiliki keluhan masa lalu dengan Han Lei, mata Zhuang Jing terkejut. Oh, kebencianku padanya sangat dalam. Qin Lai mendengus. Aku sangat tidak menyukai orang ini. Zhuang Jing mendengus. Jika bukan karena saudara perempuannya, tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap akhir dari alam fragmentasi. Orang ini menyanjung dan menjilat orang-orang dengan status lebih tinggi darinya. Tapi menghadapi mereka yang lebih rendah darinya, dia menjijikkan. Orang ini adalah rendah dan tak tahu malu. Ketika Zhuang Jing menyebut Han Lei, dia sepertinya berbicara tentang setumpuk kotoran guk-guk, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang tidak tersamar. Sepertinya, dia menderita karena Han Lei. Qin Lai menatapnya dengan geli. Apa yang dia lakukan padamu? Zhuang Jing gemetar dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya tidak ingin mengatakannya. Qin Lai mengangguk dalam diam. Dia berhenti berbicara, dan Zhuang Jing menjadi ketakutan. Dia segera menyadari bahwa Qin Lai telah memperoleh semua yang ingin dia ketahui. Logikanya, langkah selanjutnya adalah, aku ingin hidup. Zhuang Jing menangis terseduh-seduh. Selama aku bisa bertahan, tidak peduli apa yang kamu ingin aku lakukan, aku bersedia. Dia memberikan senyum kikuk. Qin Lai menatapnya sedikit lebih lama. Dibandingkan dengan Lin Jie, kecantikannya hanya lumayan. Dia tampak lembut, tetapi ketika dia pikir dia berada di atas angin, sikap dominannya mengejutkan. Ini adalah wanita yang sangat licik tetapi sangat pragmatis. Kamu ingin hidup? Qin Lai menyipitkan matanya. Zhuang Jing mengangguk. Selama aku bisa hidup, aku rela melakukan apa saja. Baik, Qin Lai berpikir dan kemudian berkata, aku akan meninggalkan bekas pada jiwa sejatimu dengan seni rahasia. Buka jiwamu padaku dan jangan melawan. Baik, Zhuang Jing dengan cepat setuju. Mata Qin Lai secara bertahap membentuk riak berdarah. Cahaya berdarah keluar dari matanya. Energi berdarah perlahan bergerak menuju mata Zhuang Jing. Ketika cahaya berdarah itu akan memasuki matanya, Zhuang Jing menunjukkan ekspresi ketakutan. Sesaat kemudian, dia dengan tegas menyingkirkan semua perlawanannya. Benang-benang cahaya berdarah memasuki pikirannya tanpa halangan. Seni darah belenggu jiwa. Saat pikiran Qin Lai bergerak, lampu berdarah itu berdesir seperti benang tak terlihat yang dengan cepat melilit jiwa sejati Zhuang Jing. Benang berdarah dengan cepat berakar di jiwa sejati Zhuang Jing. Ketika semua benang berdarah menghilang di jiwa sejati Zhuang Jing, hubungan tak terlihat terbentuk antara dia dan Qin Lai. Melalui seni darah belenggu jiwa, dia bisa mengendalikan Zhuang Jing. Jika Zhuang Jing berani mengkhianatinya, dengan pikiran, dia bisa menghancurkan jiwa sejati Zhuang Jing. Setelah melakukan ini, Qin Lai berkata, kamu sangat pintar. Mungkin aku akan berguna untukmu. Dia mengambil kembali setengah sisa kekuatan petir yang dia tinggalkan di tubuh Zhuang Jing. Zhuang Jing menerima kebebasannya. Baiklah, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ketika aku membutuhkanmu, aku akan mengirimimu pesan secara mental. Qin Lai melambaikan tangannya. Aku ingin tetap berada di sisimu untuk sementara, Zhuang Jing memohon. Semua orang dari kuil lunar sudah mati, tempat ini berbahaya, bahwa klan Asura mengejar kita. Aku takut jika aku berpisah darimu, klan Asura itu akan menganggapku sebagai mangsa. Maukah kamu membiarkan aku pergi lain kali kita menghadapi kekuatan manusia? Qin Lai mengerutkan kening. Dia memiliki terlalu banyak rahasia. Dia merasa tidak nyaman untuk menjaga Zhuang Jing di sisinya. Dan tempat yang akan dia tuju dapat dihubungkan dengan rahasia ras dewa. Jangan khawatir, aku tidak akan menghalangimu, Zhuang Jing memohon. Qin Lai hendak berbicara, dan kemudian ekspresinya berubah. Dia berteriak, keluar. Akhirnya aku menemukanmu. Naji dari Asura Rache tertawa terbahak-bahak saat dia terbang dari kejauhan. Melihat Zhuang Jing hidup, dia tampak terkejut. Kau tidak membunuhnya. Tanpa sepatah kata pun, Qin Lai memanggil pedang jiwa guntur dan bersiap untuk membunuh Naji. Jangan bersemangat. Naji melambaikan tangannya dan berkata, apakah Crystal Moon Cores berguna bagimu? Aku tahu tempat dengan beberapa Crystal Moon Cores, aku bisa mengantarmu ke sana. Oh kamu baik sekali, Qin Lai mencibir. Tentu saja tidak. Naji terkekeh. Tempat itu tidak hanya memiliki Crystal Moon Cores, mereka juga memiliki fragmen Crystal Sun Cores. Namun, kekuatan yang kalian manusia sebut Blue Flame Manor juga menemukan tempat itu.
Saya perlu mengumpulkan beberapa kristal Sun Kores, tetapi sendirian, aku kemungkinan besar bukan tandingan praktisi Blue Flame Manor. Jadi, Blue Flame Manor. Alis Qinlai melonjak. Apakah kamu yakin itu Blue Flame Manor? Saya mendengar mereka berbicara. Bagaimana itu bisa salah, kata Naji. Musuh terbesar Ling Yuxi di benua Nether adalah Blue Flame Manor. Alasan garis keturunannya terhalang adalah karena Blue Flame Manor. Jika dia tidak ditarik ke tempat ini, dia telah bersiap untuk menyerang Blue Flame Manor dengan Vermilion Bertrace. Mendengar bahwa tempat ini memiliki praktisi bela diri Blue Flame Manor, Qinlai, yang awalnya ingin mengabaikan Naji, tiba-tiba merasa tertarik. Aku mengambil kristal Moon Kores, kristal Sun Kores adalah milikmu. Qinlai menyatakan kondisinya. Megah. Naji tertawa. Ikut denganku. 980.